Chapter 491. Mendapatkan kuali. Heaven Void Cauldron memiliki dasar yang rata, 2 pegangan, dan 3 kaki. Dengan tinggi lebih dari 1 meter dan lebar 3 meter, itu tidak bisa dianggap sangat besar. Itu memiliki tutup yang sedikit menonjol yang ditutupi dengan ukiran binatang dan serangga bersama dengan berbagai pemandangan. Meskipun mereka tampak kasar dan kasar, mereka benar-benar hidup dan memancarkan aura kuno yang liar. Tepat ketika kuali muncul dari lubang, dengungan samar terdengar yang secara bertahap menjadi lebih keras. Pada saat yang sama, api biru yang mengelilingi kuali berkobar sebelum membengkak beberapa kali ukuran aslinya. Awalnya berdiri di dekat lubang, Hanli dan Bonsage mengungkapkan ekspresi terkejut pada waktu yang hampir bersamaan dan meningkatkan jarak mereka dari altar. Seluruh area dalam jarak 30 meter dari altar bersinar dengan cahaya biru redup dan benar-benar membeku. Terlepas dari kedipan kecil api biru di lubang dan gerakan laba-laba merah darah, semuanya telah terbungkus es biru. Seandainya Hanli dan Bonsage lebih lambat, mereka pasti akan dibekukan juga. Pada saat itu, seluruh altar tertutup kubah kristal biru. Hanli tidak bisa tidak mengungkapkan keterkejutannya saat melihat pemandangan yang menakjubkan ini dan bertanya, bagaimana kita bisa mendapatkan harta karun dari itu? Hanli menatap pemandangan beku yang luar biasa tanpa tahu harus mulai dari mana. Bonsage menatap api es surgawi dengan ekspresi serius dan berkata, itu bukan masalah. Saya memiliki cara untuk menahan api es surgawi. Api hantu jiwa mendalam saya juga bersifat dingin. Meskipun sama sekali tidak sebanding, saya akan mampu menembus kristal dan memisahkan api dari kuali. Pada saat itu, kamu akan mengeluarkan kuali dari lubangnya. Meskipun suaranya terdengar dingin, Hanli bisa melihat sedikit kegembiraan. Hanli terkejut. Bonsage mengambil inisiatif untuk menangani api biru yang sangat berbahaya dan ingin dia mengeluarkan kuali. Karena ini benar-benar tidak terduga, dia hanya bisa melihat Bonsage dengan ekspresi aneh. Hanli benar-benar tidak percaya bahwa iblis tua melakukan ini karena kebaikan. Namun, metode ini tampaknya tidak memiliki kesalahan. Mungkinkah lebih berbahaya untuk mendapatkan Heaven Void Cauldron? Kecurigaan mulai muncul di benak Hanli. Tentu saja, Hanli pasti akan menolak jika Bonsage mengusulkan agar Hanli berurusan dengan api es, dan dia akan mendapatkan harta karun itu. Dengan pemikiran itu, Hanli hanya bisa setuju. Dia tidak bisa mundur sekarang, jadi satu-satunya pilihannya adalah bergerak maju dengan bijaksana. Jika ada yang tidak beres saat mendapatkan kuali, dia secara alami akan memilih untuk menyelamatkan hidupnya sendiri daripada mendapatkan harta itu. Setelah mengambil keputusan ini, Hanli dengan santai mengangguk ke arah Bonsage setuju. Bonsage menanggapi dengan senyum senang. Dia kemudian melirik api es beberapa kali dengan ekspresi aneh sebelum tubuhnya mulai berputar di udara. Ghostly Ki mulai berputar di sekitar tubuhnya, menciptakan tornado hijau tua selebar 3 meter. Udara di sekitarnya menjadi kabut tebal yang sebentar-sebentar melepaskan ratapan hantu yang samar. Angin puyuh kemudian turun menuju api biru. Sebuah gemuruh besar meletus saat angin puyuh turun, memicu semburan api. Hasilnya adalah pilar api merah dan putih setinggi 40 meter yang berputar di sekitar inti api hijau tua. Itu benar-benar tidak memiliki kehangatan dan malah memberikan kesan yang sangat dingin. Mata Hanli melebar saat dia menatap pilar api yang bertabrakan dengan es biru. Pada saat itu, 3 warna cahaya terjalin menjadi satu, menghasilkan suara gesekan logam yang keras, menyebabkan Hanli mengerutkan kening. Hanli segera mengernyitkan dahinya saat pilar api berhasil secara paksa mengebor jalan lurus menuju pusat api biru. Hanli menjadi gugup saat melihatnya dan dengan cepat menghubungkan kesadarannya dengan laba-laba Bloodjet. Selama Bonsage benar-benar berhasil memisahkan Heaven Void Cauldron dari Celestial Ice Flames, dia akan segera memerintahkan Bloodjet Spidernya untuk mengerahkan kekuatannya. Akhirnya, pilar api Bonsage berhasil mencapai lubang tersebut.
Api biru yang berkedip-kedip dan menyilaukan tetap tidak aktif untuk beberapa saat sebelum akhirnya meletus. Pada saat itu, pilar api berubah menjadi teratai hijau tua yang besar, membungkus Heaven Void Cauldron. Han Li terkejut melihat pemandangan itu. Pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah bahwa Bonsage telah mengingkari kesepakatan mereka dan bermaksud untuk menyimpan Heaven Void Cauldron untuk dirinya sendiri. Dengan pemikiran itu, dia segera menyiapkan pita tembaga 5 warna dan menjadi waspada. Namun, adegan berikut menyebabkan Han Li menjadi lega. Tak lama setelah itu, lotus besar diselimuti api biru, menjadi sesuatu seperti cangkang di atas Heaven Void Cauldron. Jantung Han Li dengan cepat berdebar, dan wajahnya memerah karena kegembiraan. Dia menghela nafas kagum pada teknik luar biasa Bonsage dan dengan cepat memerintahkan Bloodjet Speedernya untuk mengerahkan kekuatan dan daya angkatnya. Dengan teriakan keras, jaring yang kencang bergetar hebat saat laba-laba Bloodjet menarik kuali dengan sekuat tenaga, menghasilkan hasil yang tidak nyata yang sama sekali tidak terduga. Kuali yang mereka anggap sangat berat terbang ke sisi Han Li seolah-olah tidak berbobot sama sekali. Han Li sangat gembira pada awalnya, tetapi pikirannya kemudian menjadi keras. Tidak berani ceroboh, dia mengangkat tangannya dan menembakkan 2 kabut cahaya. Mereka tiba-tiba berubah menjadi tali di sepanjang jalan dan melilit kedua pegangan kuali. Dengan tarikan yang berat, kuali itu jatuh sekitar 10 meter di depan Han Li. Han Li agak terkejut melihat betapa mudahnya mendapatkan Heaven Void Cauldron. Dia samar-samar merasa bahwa alasan mengapa harta itu begitu mudah diperoleh adalah karena telah dipisahkan dari api es surgawi. Namun, pikiran itu hanya berlangsung sesaat sebelum dilemparkan ke belakang pikirannya. Han Li kemudian menggoyangkan talinya, membuat tali itu melingkari kuali dan perlahan menyeretnya mendekat. Dengan mantra bergumam, tali dengan cepat memudar dan perlahan-lahan menjatuhkan Heaven Void Cauldron ke tangannya. Urutan kejadian ini berjalan sangat lancar tanpa kecelakaan sedikit pun. Han Li menggosokkan jarinya ke tutup kuali, tidak berani mempercayainya. Heaven Void Cauldron, yang dikenal sebagai harta terpendam nomor 1 di Laut Bintang yang tersebar, sekarang ada di genggamannya. Han Li dengan penuh perhatian menatap kuali mini yang sekarang berukuran kepalan tangan di tangannya ketika sebuah pikiran aneh melintas di benaknya, kuali ini tidak mungkin palsu kan? Pada saat itu, pikiran Han Li terganggu oleh tawa gila. Haha, dengan Celestial Ice Flame, Profound Soul Yin Flame, dan Divine Devilman Lightning menyatu bersama, saya akan dapat mengolah Secret Asura Flames dari pengetahuan. Saya tidak salah menebak. Haha, jelas itu suara Bonsage tapi suaranya dipenuhi ekstasi. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hati Han Li jatuh dan tubuhnya menjadi dingin. Dia menyipitkan mata ke kuali kecil di tangannya dan kemudian tanpa ekspresi melirik Bonsage. Apa yang dilihat Han Li membuatnya khawatir. Teratai hijau sudah menghilang. Sebagai gantinya adalah Bonsage dengan bola cahaya selebar 1 kaki di tangannya. Pada pandangan pertama, bola cahaya tampak berwarna hijau tua, tetapi setelah diperiksa lebih lanjut, Han Li menemukan api biru menyala di tengahnya. Meskipun lapisan luar berwarna hijau tua menyelimutinya, itu dengan gelisah berkedip dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi yang lebih mencengangkan adalah percikan hitam petir yang memancar dari bola, menghasilkan sedikit guntur di setiap kemunculannya. Ekspresi Han Li berubah. Mungkinkah ini adalah rencana Bonsage selama ini? Sebelum Han Li bisa menyelesaikan pikirannya dan mengetahui secara spesifik apa yang telah terjadi, Bonsage mulai berjalan perlahan menuju Han Li, berhenti ketika dia berada sekitar 30 meter jauhnya. Tatapannya jatuh ke Heaven Void Cauldron yang dipegang erat oleh Han Li. Dengan ekspresi aneh di matanya, dia berkata, "Bagus sekali, sepertinya tidak ada yang salah dengan rencanaku." Ketika Han Li mendengar ini, dia mendengus dan dengan waspada memperhatikan Bonsage dalam diam. Bonsage tersenyum dan dengan santai berkata, "Sepertinya kamu telah menemukan sesuatu. Meskipun saya benar-benar ingin memberi Anda penjelasan,
Waktu saya sangat terbatas dan Anda akan segera mati, jadi saya hanya harus puas dengan memberi Anda kematian yang bodoh. Hati Han Li bergetar. Sangat jelas bahwa Bon Sage ingin membunuhnya dan mengambil harta itu. Tidak tertarik membuang-buang waktu atau napas yang diperlukan untuk pertengkaran verbal atau kata-kata yang tidak masuk akal, ekspresi Han Li tenggelam, dan dia berusaha untuk mengambil inisiatif. Dia mengangkat tangannya, dan mengirimkan pita tembaga yang telah dia siapkan. Dengan kilatan cahaya warna-warni, mereka menghilang tanpa jejak, muncul kembali hanya beberapa saat kemudian untuk menahan leher dan anggota tubuh Bon Sage. Sehat. Chapter 492. Petir Iblis versus Api Asura Suci. Membatasi. Han Li mencengkeram tangannya dalam gerakan mantra dan mengirim perintah ke harta kuno. 5 pita tembaga tiba-tiba mengencang dan mengunci dengan kuat ke anggota tubuhnya. Bon Sage mengungkapkan rasa sakit pada gesper harta kuno, tetapi ekspresi mengejek segera muncul di wajahnya. Hei, 5 elemen band. Meskipun itu adalah harta sihir kuno yang agak terkenal, mereka sama sekali tidak berguna bagi siapapun yang memiliki akar spiritual yang bermutasi, mereka yang memiliki kultivasi yang jauh lebih besar daripada pengguna, atau kultivator yang jatuh, seperti saya. Dia kemudian mengangkat tangannya tanpa hambatan sedikitpun dan menamparkan bola cahaya di depannya. Bola itu berkilauan dan retak terbuka dalam ledakan besar api biru yang berkibar. Pita panjang api biru melesat keluar dari bola dan dengan ringan menyapu melewati anggota tubuh dan leher Bon Sage, memadatkan lapisan es tebal pada pita tembaga yang terkunci rapat. Setelah itu, tubuh Bon Sage mengalami serangkaian putaran dan distorsi yang tak terbayangkan. Dengan serangkaian dentang tajam, pita tembaga beku kemudian jatuh ke tanah. Hati Han Li jatuh. Tanpa berpikir lebih jauh, dia membuka mulutnya dan meludahkan 9 pedang biru kecil. Mereka bergabung menjadi satu pedang besar di udara sebelum dengan kejam membelah menuju Bon Sage. Wajah Bon Sage menjadi tegas setelah melihat ini. Dia mengangkat bola cahaya di tangannya menyebabkan air mata tumbuh lebih besar, menyebabkannya menyemburkan semburan besar api biru es. Semburan api berubah menjadi naga es tembus pandang 5 cakar, yang seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya biru dingin. Itu menggunakan 2 cakar depannya untuk memblokir pedang biru besar itu dan dengan kejam melepaskan nafas api biru ke pedang itu. Setelah beberapa saat, kecemerlangan pedang besar itu sangat redup dan lapisan tipis es transparan mulai terbentuk di permukaan pedang, menyebabkan gerakan pedang menjadi lamban. Dengan gemuruh guntur, beberapa busur petir emas keluar dari pedang, dengan keras menyerang tubuh naga es. Naga itu terlempar ke belakang, membebaskan pedang besar itu dari batasannya untuk saat ini. Kamu masih ingin lari? Set pedang Golden Lightning bambu Anda seharusnya tidak memiliki banyak Divine Devilment Lightning yang tersisa. Mari kita lihat berapa kali lagi Anda bisa mempertahankannya. Bon Sage menyeringai sinis dan menunjuk naga es, menyebabkannya menyerang pedang Han Li sekali lagi. Hati Han Li bergetar. Meskipun Bon Sage tampak tidak khawatir, Han Li samar-samar bisa merasakan bahwa Bon Sage memiliki rasa takut terhadap Divine Devilment Lightning. Mengikuti alur pemikiran itu, Han Li meluncurkan segel ajaib ke arah pedang besar itu. Dia kemudian menunjuk ke arah pedang dan memerintahkannya untuk berayun kuat menjadi kabur, membentuk salinan identik dari pedang besar itu. Ini adalah teknik fantasi bayangan pedang Azure Essence Sword Art. Kedua pedang secara bersamaan melepaskan aliran petir emas yang samar. Satu ditujukan pada naga es dengan yang lainnya menargetkan Bon Sage. Yi! Bon Sage berteriak dengan takjub. Bon Sage tercengang. Tidak hanya Han Li yang masih memiliki kekuatan untuk melepaskan petir Devilment yang begitu kuat, dia juga mampu menciptakan pedang besar lainnya. Namun, keheranan ini hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang. Bon Sage kemudian dengan tenang menamparkan bola cahaya itu, menyemburkan semburan api biru lainnya. Kali ini,
Api es bergetar beberapa kali dan berubah menjadi perisai es segitiga. Kabut biru yang terpancar dari permukaan perisai es menghalangi baut padat Devilman Lightning, mengakibatkan kebuntuan untuk sementara waktu. Alih-alih panik, Hanli bersukacita saat melihatnya. Meskipun Devilman Lightning tidak dapat menahan ki glasial api es surgawi, itu juga saling menguntungkan dengan api. Pemenang konflik akan menjadi pihak yang memiliki kekuatan paling besar. Setelah memikirkan itu, Hanli menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya. Jubah merah darah muncul di tubuhnya. Meskipun dia belum mencapai keadaan putus asa, dia pikir yang terbaik adalah bersiap untuk segala kemungkinan. Setelah itu, Hanli buru-buru mengatupkan kedua tangannya dan ekspresinya menjadi semakin serius. Dengan gulungan guntur, bola petir emas samar muncul di tengah tangannya. Busur petir kecil terus-menerus muncul dari permukaannya. Bola petir itu hanya setebal beberapa inci, tapi Hanli tidak berhenti di situ. Memancarkan dengungan arus listrik, bola itu perlahan melebar, tumbuh beberapa inci dalam sekejap mata. Bonsage mengendalikan Celestial Ice Flame dan berencana menyerang dua pedang biru besar, tapi wajahnya memucat tak percaya saat melihat Hanli. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Hanli masih mampu menghasilkan bola petir yang begitu besar. Berapa banyak pedang Golden Lightning bambu yang dia miliki? Ketakutan melonjak melalui dirinya. Satu-satunya alasan dia menjadi bermusuhan adalah karena dia percaya dia akan mampu membunuh Hanli tanpa banyak usaha, mengingat kekuatan yang mendalam dari Celestial Ice Flames yang baru diperolehnya. Meskipun dia belum memperbaiki api es menjadi api asura suci, dia hampir tidak bisa mengendalikannya dengan menggunakan api yin jiwa mendalamnya bersama dengan petir iblis-iblisnya sendiri. Bonsage tahu bahwa Devilman Lightning mampu memblokir ki glasial dari Celestial Ice Flames dan Hanli memiliki kemampuan untuk menggunakannya. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan bisa membunuh Hanli selama ini. Bonsage menilai bahwa Hanli seharusnya sudah menghabiskan sebagian besar Divine Devilman Lightning-nya untuk menangkis penyergapan sebelumnya selama mereka menangkap Ninikel Ginseng. Akibatnya, Hanli seharusnya tidak dapat memblokir api es surgawinya. Lagi pula, tidak ada cukup bambu petir emas di dunia untuk membuat banyak harta ajaib darinya. Tapi itulah tepatnya mengapa Bonsage merasa tidak percaya dengan jumlah pedang bambu petir emas yang dimiliki Hanli. Divine Devilman Lightning adalah sesuatu yang jarang digunakan karena butuh beberapa waktu untuk pulih. Karena Hanli seharusnya tidak memiliki banyak cadangan Devilman Lightning, Bonsage mengambil kesempatan untuk melenyapkannya. Meskipun dia merasa sangat membenci muridnya yang berkhianat, Zenithine, ambisinya melambung setelah dia memperoleh Celestial Ice Flame. Selama dia memurnikan api asura suci, adalah mungkin baginya untuk menjadi hegemon laut bintang yang tersebar. Karena Devilman Lightning adalah kutukan bagi para pembudidaya Ghost Dao seperti dirinya, Hanli, pemilik pedang bambu petir emas, menjadi target eliminasi pertamanya. Dan kemudian, dengan bantuan Menhuzi, Bonsage akan dapat dengan mudah memusnahkan Zenithine. Aliran petir kuat yang dilepaskan Hanli dari kedua pedangnya sudah cukup untuk mengejutkan Bonsage. Adapun kemunculan bola besar petir emas di tangan Hanli yang membuatnya tercengang. Ini sepenuhnya di luar apa yang dia prediksi. Seorang pembudidaya formasi inti awal sebenarnya memiliki harta bambu petir emas yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Bonsage merasa menyesal, tetapi bahkan lebih kuat dari rasa kaget dan tidak percaya. Berapa banyak harta sihir bambu petir emas yang sebenarnya dia miliki? Keraguan yang berputar-putar dan tak dapat dijelaskan ini membentuk beban yang sangat besar di hatinya. Saat Bonsage menatap dengan takjub, bola petir di tangan Hanli tumbuh hingga berukuran sekitar 1 meter dan sekarang melayang 1 meter di atas kepalanya. Arus listrik yang memekakkan telinga bisa terdengar dari sana. Bonsage mendapatkan kembali bantalannya tetapi wajahnya masih tetap pucat. Kuantitas sebelumnya dari Divine Devilman Lightning tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Bonsage dengan marah menggertakkan giginya dan berkata, "Bagus.
Baik sekali. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda berhasil mendapatkan begitu banyak harta sihir bambu petir emas, Anda ditakdirkan untuk menjadi musuh bebuyutan semua pembudidaya Ghost Dao pada hari mereka menjadi milik Anda. Hari ini, aku akan membuatmu menyaksikan kekuatan api Asura Suci dari Ghost Dao. Sudah terlambat baginya untuk mundur, jadi dia bersiap untuk menggabungkan 3 energi untuk menciptakan api Asura Suci yang legendaris. Dia berharap nyala api itu akan mampu menembus Divine Devilment Lightning milik Hanli dalam satu serangan dan masih mengganggu hatinya. Tentu saja, menciptakan api suci ini secara paksa dalam waktu sesingkat itu sangat berbahaya. Kemungkinan serangan balik bisa terjadi kapan saja, tetapi Bonsage saat ini tidak punya pilihan. Sementara dia memiliki metode lain untuk secara perlahan mengurangi metode surgawi Hanli dan kemampuan untuk menggunakan teknik dan kemampuannya untuk menghindarinya, dia tidak punya waktu untuk menggunakannya. Itu akan memungkinkan Hanli untuk melarikan diri atau menyebabkan penundaan yang cukup bagi yang lain untuk kembali. Akibatnya, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan memutar tangannya di sekitar bola cahaya. Garis-garis dari segala macam segel ajaib terus-menerus terbang ke dalamnya. Pada saat itu, bola cahaya itu tampak hidup. Api biru di tengahnya mulai berputar dengan cepat saat kulit terluar dari Profound Soul Yin Flames dan Black Devilment Lightning berputar ke arah yang berlawanan. Sesaat kemudian, seluruh bola mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Pada saat berikutnya, bara api abu-abu yang tak terhitung jumlahnya dari api yang sangat dingin dengan liar bergegas menuju Hanli dengan kecepatan luar biasa. Setelah beberapa saat terkejut, wajah Hanli menjadi tegas. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang api Asura Suci ini sebelumnya, dia tahu itu tidak akan kalah kuatnya dengan api es surgawi. Dengan ekspresi muram, Hanli berhenti menuangkan lebih banyak petir ke dalam bola besar dan menggunakan jari-jarinya untuk dengan cepat membentuk banyak gerakan mantra saat dia mulai menggumamkan mantra. Bola petir emas mulai meregang, berubah menjadi jaring petir di sekelilingnya. Segera setelah itu, bara api abu-abu dengan kejam menyambar petir emas. Pada saat itu, cahaya emas dan api putih terjalin, melepaskan kedua gulungan guntur dan peluit melengking. Chapter 493. Kematian Bonsage. Ekspresi Hanli menjadi tidak sedap dipandang. Jaring petir di sekitar Hanli telah menghentikan api abu-abu untuk saat ini, tetapi tampaknya tidak ada yang tidak bisa dibakar oleh api. Petir telah dinyalakan, mengubah jaring petir menjadi sangkar api abu-abu, menjebak Hanli di dalamnya. Sekarang, dia bahkan tidak bisa melarikan diri jika dia mau. Tapi yang lebih membuat Hanli khawatir adalah saat api abu-abu membakar jaring petir emas, dia perlahan bisa merasakan kilat yang terkandung di dalam tubuhnya perlahan memudar. Sifat api yang membusuk memberi api Asura Suci keuntungan yang luar biasa. Bonsage menghela nafas lega dan tersenyum. Dia merasa yakin bahwa Hanli tidak memiliki metode untuk membebaskan diri dari penjara api abu-abu. Berdasarkan legenda api, Bonsage percaya bahwa bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir yang terperangkap olehnya harus sangat merusak ki asal mereka dengan menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Begitu dia memperbaiki api asuranya sendiri dan memulihkan jiwa baru lahirnya ke puncak kultivasinya, dia yakin bahwa mungkin baginya untuk menguasai setengah dari laut bintang yang tersebar. Dengan pemikiran itu, Bonsage membiarkan imajinasinya menjadi liar. Di matanya, Hanli sudah menjadi orang mati. Situasinya berkembang semakin mengerikan. Saat jaring emas petir menyusut, akhirnya tiba di ambang kehancuran. Sebagai tanggapan, Hanli tanpa ekspresi merentangkan telapak tangannya dan menembakkan busur petir emas yang padat ke arah jaring. Aliran petir emas yang tampaknya tak berujung dari telapak tangan Hanli bergabung dengan jaring, menyebabkan jaring yang layu segera tumbuh dengan cerah sekali lagi. Tidak hanya itu dikembalikan ke ukuran aslinya, tetapi juga mulai mengejutkan meluncurkan badai petir tak berujung terhadap api abu-abu di sekitarnya, mendorong kembali api dengan momentum yang besar.
Mata Bonsage melebar dan dia hampir melompat. Dia sekarang benar-benar mengerti apa artinya kehendak surga untuk membalikkan keinginan manusia. Jumlah yang tidak masuk akal dari Divine Devilment Lightning di tubuh Hanli mendatangkan malapetaka pada saraf Bonsage. Meskipun api Asura Suci adalah eksistensi satu tingkat di atas petir iblis-iblis, ada terlalu banyak petir. Tidak pasti mana yang akan menang. Bonsage memelototi Hanli seolah-olah dia sedang melihat monster. Lagi-lagi pikirannya diliputi keraguan. Berapa banyak harta sihir bambu petir emas yang disimpan Hanli di tubuh kecilnya itu? Mungkinkah persediaan Devilment Lightning-nya tidak ada habisnya? Saat pikiran itu memasuki pikirannya, Bonsage dengan keras menggigit ujung lidahnya. Dengan rasa sakit yang tajam dan rasa darah, dia berhasil mendapatkan kembali kejernihan pikirannya. Dia dengan ringan menggelengkan kepalanya dan menepis pikiran absurd seperti itu. Jumlah Devilment Lightning yang tak ada habisnya? Itu jelas tidak mungkin. Dia hanya tidak yakin tentang jumlah petir Hanli. Namun, Bonsage yakin bahwa dengan beberapa sambaran petir lagi, Hanli pasti akan kehabisan tenaga. Ketika itu terjadi, dia akan dapat dengan mudah membunuh Hanli dan mengambil banyak harta sihir bambu petir emas untuk dirinya sendiri. Dengan pemikiran itu, Bonsage membangkitkan semangatnya dan menatap tajam ke arah Hanli dengan keserakahan yang baru ditemukan, mengangkat bola cahayanya di atas kepalanya. Sebelumnya, Bonsage hanya menyempurnakan kurang dari setengah Celestial Ice Flames-nya menjadi Asura Flames untuk mengurangi kemungkinan serangan balik. Tapi tampaknya ini tidak akan cukup untuk membunuh Hanli karena dia masih memiliki Devilment Lightning sebagai cadangan. Untuk membunuh Hanli dalam satu gerakan, dia harus memperbaiki semua api es surgawi yang tersisa. Dia kemudian menganggukkan kepalanya menyetujui pikirannya dan membentuk gerakan mantra sekali lagi. Bola cahaya itu dengan cepat berputar, bersinar sekali lagi dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Ketika Hanli melihat ini, hatinya menjadi dingin. Itu seperti yang telah diantisipasi oleh Bonsage. Penggunaan terus-menerus dari Devilment Lightning oleh Hanli telah membuatnya hampir kelelahan setelah berurusan dengan Celestial Ice dan Secret Asura Flames milik Bonsage. Setelah melihat Bonsage akan meluncurkan serangan lain dengan Secret Asura Flames-nya, Hanli merenungkan apakah Devilment Lightning yang tersisa akan cukup untuk membebaskan dirinya. Satu-satunya pilihannya adalah menerobos sangkar api dan melarikan diri. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat api Asura Suci, kekuatan mereka tidak berarti apa-apa jika tidak bisa terhubung. Dengan pemikiran itu, Hanli mengambil keputusan. Dia melepaskan Devilment Lightning yang tersisa dalam satu ledakan seketika, menembakkan dua sambaran petir setebal lengan dari tangannya ke jaring. Jaring emas petir dengan cepat bergoyang dengan gulungan guntur yang teredam sebelum meledak dalam ledakan kecemerlangan emas. Busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya mendorong kembali beberapa api abu-abu yang tersisa jauh. Pada saat itu, tubuh Hanli berkedip beberapa kali dan muncul kembali sekitar 10 meter. Pada saat itu, Hanli dipenuhi dengan ketakutan. Dia takut jika dia tidak hati-hati, dia akan membuat kontak dengan sepotong api abu-abu, sesuatu yang akan terbukti benar-benar mematikan. Tapi sekarang setelah dia berhasil melewati penghalang api Asura Suci, dia menggunakan jubahnya tanpa ragu-ragu. Dengan kilatan cahaya merah darah, dia mulai melayang dari tanah. Dia sudah memutuskan untuk menembak lurus ke arah tangga batu dan pedang bambu Cloud Swarm miliknya menembus penghalang, memungkinkan dia untuk melarikan diri dengan bersih. Bonsage menebak apa yang dimaksudkan Hanli dan segera menjadi cemas. Dia segera meningkatkan kekuatan sihirnya ke dalam bola cahaya dan mempercepat transformasinya. Dengan gemuruh besar, seluruh bola cahaya dinyalakan dengan api abu-abu seolah-olah itu benar-benar terbuat dari api Asura Suci. Tapi anehnya, bagian tengah bola itu masih memiliki bola kecil berwarna biru. Itu terus berkedip, tampak sangat tidak stabil. Bonsage awalnya terkejut ketika dia melihat ini, tetapi dia tidak menganggapnya terlalu serius. Karena kekuatan sihirnya saat ini tidak banyak,
itu tidak terlalu mengkhawatirkan jika transformasinya tidak lengkap. Dia saat ini fokus pada pelarian Hanli yang akan segera terjadi. Tidak ada yang bisa dia katakan yang akan menghentikannya sekarang. Bonsage dengan ringan memberi isyarat ke bola api abu-abu. Bola api itu bergetar ringan beberapa kali dan mulai mengikuti perintahnya untuk menyerang. Tapi transformasi tiba-tiba telah terjadi. Sisa cahaya biru di dalam bola tiba-tiba berkedip beberapa kali sebelum pecah dari pusat bola. Bola itu tiba-tiba menjadi tidak rata dan terdistorsi, melepaskan peluit samar tapi menjerit darinya. Bonsage sangat ketakutan dan buru-buru berusaha mengendalikan distorsi bola itu. Dia sudah lama lupa bahwa api Asura Suci bukanlah sesuatu yang dia benar-benar sempurnakan. Dia hanya mampu memanipulasinya melalui bantuan kekuatan eksternal. Sekarang setelah mengalami gangguan pada inti yang pecah, bola api itu benar-benar tidak stabil dan menjadi tidak terkendali dengan panik. Kekuatan sihirnya yang kecil tidak memiliki efek sedikit pun dalam mengendalikannya. Saat kepalanya dipenuhi keringat, bola api tiba-tiba larut menjadi warna putih, hijau, dan hitam, dan pecah di atas kepala Bonsage, melepaskan bara api abu-abu yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Bonsage berubah pucat tanpa darah. Dia buru-buru mulai membalikkan tubuhnya tanpa berpikir, membentuk pusaran hitam dan hijau hantuki menuju bara api dalam upaya untuk menahan mereka. Detik berikutnya, sambaran petir hitam seperti panah melesat ke arah bola yang pecah dalam upaya menyelamatkan nyawa Bonsage. Meskipun pusaran hantuki tampak sombong, mereka meleleh menjadi ketiadaan saat menyentuh bara api abu-abu tanpa efek. Sementara bara api tidak jatuh dengan kecepatan tinggi, mereka tersebar luas dalam jarak yang sangat jauh dan hanyut dari satu tempat ke tempat lain. Tapi dia seharusnya masih bisa lari dari mereka, jika hanya nyaris. Ketika Hanli menyaksikan pembalikan ini, dia segera berubah pikiran. Dia memanfaatkan kesempatan untuk menembakkan 10 coretan Azure Essence Sword Light dari ujung jarinya dan memblokir jalan pelarian Bonsage. Bonsage dalam hati mengutuk dengan alarm dan kemarahan. Dia terlalu sibuk pada saat itu untuk menghindar. Dia hanya bisa menyilangkan tangannya di depannya dengan gigi terkatup dan memancarkan lapisan tipis ki hijau sebelum menyerbu ke depan. Tepat sebelum seberkas cahaya biru menerpanya, dia menembakkan seberkas cahaya hitam dari mulutnya, harta sihirnya, panah bambu petir emas. Setelah menyerang garis kelima cahaya biru, itu terlempar ke samping. Adapun sisa goresan pedang, Bonsage langsung menerimanya dengan tangannya. 5 ledakan teredam terdengar. Bonsage jelas-jelas meremehkan kekuatan Azure Essence Sword Light milik Hanli. Meskipun dia berhasil menangkis 4 garis pertama dari cahaya pedang biru, serangan terakhir telah menembus ki hijaunya dan mengenai tubuh aslinya, mendorongnya mundur beberapa langkah. Pada saat itu, pikiran Bonsage membeku ketakutan. Dengan wajah panik, dia buru-buru meraih sesuatu dari jubahnya. Tapi sebelum itu terjadi, bara api abu-abu yang sangat kecil dan samar telah mendarat di bahunya. Astaga! Api abu-abu menyala dengan liar. Tanpa teriakan sedikit pun, tubuh Bonsage menyerah pada api, tidak meninggalkan apapun selain abu yang hanyut. Tentu saja. Chapter 494. Mutiara Es Surgawi. Hanli merasakan darahnya menjadi dingin dan wajahnya gemetar saat menyaksikan keganasan Asura Flames. Setelah api abu-abu membakar Bonsage, api itu mengembun menjadi bara yang lembut dan terbang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kematian Bonsage telah menyebabkan transformasi aneh di Asura Flames. Semua bara abu-abu secara bersamaan melepaskan seutas benang ki hijau tua bersama dengan percikan petir hitam, mengubah bara api menjadi biru dalam sekejap. Bara tampaknya telah kembali ke bentuk aslinya sebagai api es surgawi. Hanli tiba-tiba merasakan sekelilingnya terkompresi, saat udara dipenuhi dengan ki glasial biru. Ki glasial mulai menutupi tanah dalam lapisan es tipis, menyebar ke seluruh area di dalam penghalang cahaya.
Han Li menjadi pucat karena ketakutan pada serangan dingin yang tiba-tiba dan dengan liar menuangkan kekuatan spiritual ke lambang badak putih. Cahaya putih terik dipancarkan yang mengusir ki dingin, menghalanginya mendekati tubuhnya. Tampaknya kemampuan sejati Celestial Ice Flame hanya ditampilkan setelah Bonsage kehilangan kendali. Hanya dalam waktu singkat, seluruh permukaan platform batu telah tertutup lapisan es. Penghalang cahaya putih Han Li nyaris tidak berhasil melindunginya, tetapi itu secara besar-besaran menguras kekuatan sihirnya, menyebabkan dia mengutuk dengan pahit. Han Li sekarang mengerti bahwa api es surgawi Bonsage melemah baik dari budidaya dangkal atau kurangnya waktu untuk memperbaikinya. Ini akan menjelaskan mengapa dia hanya bisa menggunakan faksi dari kekuatan sejatinya beberapa saat yang lalu. Seandainya Bonsage menunjukkan kekuatan yang menakutkan ini dengan api es surgawinya sejak awal, dia akan mampu membunuh Han Li beberapa kali tanpa perlu memperbaiki Asura Flames. Selain itu, sepertinya kekuatan Asura Flames yang sebenarnya juga tidak ditampilkan. Kekuatannya mungkin hanya mencapai 1/10 dari potensinya. Saat pikiran yang mendominasi ini memasuki pikirannya, dia hampir menyimpulkan seluruh kebenaran dari masalah ini. Terlepas dari itu, dia tidak akan membiarkan dirinya dengan bodohnya menemui ajalnya oleh api es surgawi yang tak bertuan setelah berusaha keras untuk melenyapkan Bonsage. Pada saat itu, dia menggertakkan giginya dan meraih kantong binatang roh di pinggangnya. Dia akan melepaskan kumbang pemakan emas dan melihat apakah mereka dapat meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup atau tidak. Kumbang pemakan emas yang masih belum dewasa pasti tidak akan mampu menahan rasa dingin yang menakutkan. Tetapi Han Li tidak punya banyak pilihan lagi untuk mempertahankan hidupnya. Telapak tangan Han Li bergerak dan saat dia hendak membuka kantong binatang roh, perubahan tiba-tiba terjadi. Bara biru yang mengambang di seluruh ruangan tiba-tiba berkedip beberapa kali sebelum mengeluarkan suara dering yang jelas. Mereka tampaknya telah menerima semacam perintah dan mulai menembak ke arah langit, mengembun menjadi satu bentuk padat. Sesaat kemudian, bola cahaya biru bersinar muncul di langit. Begitu mutiara es biru seukuran kepalan tangan ini muncul, hawa dingin yang luar biasa di dalam platform batu langsung menghilang seolah-olah tidak pernah ada di sana. Setelah membuka kantong binatang rohnya di tengah jalan, Han Li tercengang. Tetapi dia segera menemukan dirinya diliputi oleh kejutan yang menyenangkan. Terlepas dari transformasi aneh apa yang dialami oleh Celestial Ice Flames, dia sekarang dapat melarikan diri dengan aman. Pada saat itu, mutiara es biru perlahan melayang turun dari langit dan berhenti di depan Han Li. Han Li menatap mutiara es dengan ekspresi aneh. Setelah beberapa perenungan, dia mengulurkan tangannya dan menembakkan sambaran petir yang tersisa ke sana. Setelah melilit mutiara es sejenak, mutiara itu telah tertahan dan dengan patuh memasuki kendali petir tanpa kejutan lebih lanjut. Ekspresi Han Li menjadi serius. Dia tidak berani terlalu percaya diri, dan dengan hati-hati menjentikkan pergelangan tangannya, membuat kilat emas perlahan menarik mutiara es ke arahnya. Dia menghentikan mutiara itu sekitar 1 kaki darinya, dan memandangnya dengan gentar. Dengan tangannya yang tertutupi cahaya biru, dia dengan hati-hati mengulurkannya. Meskipun tangannya masih tertutup esensi sejati yang padat, Han Li bisa merasakan sedikit kedinginan melaluinya. Tampaknya setelah api es surgawi mengembun menjadi mutiara ini, ki glasialnya telah sepenuhnya disegel. Karena itu, Han Li menghela nafas lega dan menyebarkan cahaya di sekitar tangannya. Dia meraih mutiara itu dengan 3 jari dan dengan hati-hati memeriksanya. Bagian luar mutiara biru adalah kristal biru padat sementara bagian dalamnya terdiri dari api yang mengamuk. Han Li ragu-ragu sejenak. Mutiara es surgawi ini adalah harta karun yang hampir tidak pernah muncul di dunia ini. Itu bisa dianggap sebagai harta yang bahkan lebih berharga daripada Heaven Void Cauldron. Meskipun dia tidak tahu bagaimana mutiara api es ini dapat dimurnikan atau digunakan, itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia buang. Setelah menyaksikan kekejaman api iblis matahari azure dan api mayat seluruh surga, Han Li mendapati dirinya menginginkan nyala api yang kuat. Dan bahkan lebih baik lagi,
Kekuatan api es surgawi bahkan lebih besar dari api sebelumnya yang dia saksikan. Dengan ini, dia akan dapat memenuhi keinginannya yang lama untuk memiliki beberapa api yang benar-benar ganas. Meskipun mencoba untuk menggunakan dan memperolehnya memiliki tingkat bahaya tertentu, Han Li lebih dari bersedia untuk berani mengambil risiko. Dengan pemikiran itu, Han Li menembakkan percikan petir emas dan membungkus mutiara es dengan lapisan petir yang berurutan. Sesaat kemudian, dia memegang mutiara berbalut petir di tangannya sementara percikan petir sesekali keluar dari bola. Hasilnya membuat pikiran Han Li tenang. Jika mutiara es pecah sekali lagi, penutup Devil Band Lightning akan dapat memberinya cukup waktu untuk merebut kendali atasnya. Setelah baru saja bertarung melawan api ini, dia benar-benar yakin bahwa Divine Devil Band Lightning dapat menahan mereka jika perlu. Tidak akan ada rasa takut akan serangan balik yang tiba-tiba. Namun, dia sekarang benar-benar kehabisan cadangan Devil Band Lightning di dalam tubuhnya. Bahkan tidak ada percikan yang tersisa. Namun, Han Li tidak bisa mempedulikan dirinya sendiri saat dia memasukkan mutiara itu ke dalam kotak batu giok persegi dan meletakkannya dengan benar. Pada saat itu, Han Li akhirnya memiliki kesempatan untuk mengambil napas dan terbang cepat ke altar. Dia menempatkan laba-laba bloodjetnya yang kelelahan ke dalam kantong binatang rohnya. Adapun mayat laba-laba halus, sudah lama berhenti bergerak. Han Li tidak bisa menahan diri untuk berhenti ketika dia tiba di tempat Bon Sage tewas. Dengan ekspresi heran, dia melambaikan tangannya. Item yang bersinar samar dengan cahaya putih terbang ke tangannya dari dalam abu. Ternyata itu adalah permata putih tanpa cacat yang panjangnya beberapa inci. Setelah mengukurnya sejenak, dia mengenalinya sebagai tulang rusuk Bon Sage. Han Li cukup kagum menemukan bahwa itu benar-benar tidak terluka oleh api Asura Suci. Ketika dia pertama kali melihatnya di dalam penjara Bon Sage, tulang rusuknya berisi peta Heaven Void Hall. Mungkinkah tulang rusuknya juga menampung barang-barang lain? Setelah berpikir lebih jauh, Han Li memasukkannya ke dalam kantong penyimpanannya. Sekarang bukan waktunya untuk memeriksa rampasannya karena pelariannya dan kelangsungan hidupnya adalah masalah yang jauh lebih mendesak. Saat Han Li terbang menuju tangga, dia tiba-tiba menemukan panah hijau zamrud yang tidak aktif di tanah. Han Li mengerutkan kening dan melambaikan tangannya, menyapu harta itu ke dalam genggamannya dengan seberkas cahaya biru. Setelah pemeriksaan biasa, Han Li memasukkan panah ke dalam tasnya. Tetapi dering aneh kemudian tiba-tiba terdengar dari dalam kantong binatang rohnya. Hati Han Li bergerak, dan dia tidak bisa tidak terkejut. Setelah mengerutkan kening dengan beberapa pertimbangan, dia tiba-tiba menamparkan kantong penyimpanannya. Garis cahaya berputar di sekelilingnya sebelum mengungkapkan dirinya sebagai jiwa yang melahap Weeping Soul Beast. Han Li membuka mulutnya dan meludahkan mutiara abu-abu yang digunakan untuk mengendalikannya, mutiara jiwa menangis. Han Li merasa situasi saat Yuan Yao menyerahkan binatang ini kepadanya cukup aneh. Akibatnya, dia tidak memperbaiki mutiara kontrol. Namun, itu masih masalah yang mudah untuk menghapus rasa spiritualnya yang tersisa dari mutiara dan melakukan kontrol atas Weeping Soul Beast. Saat dia memegang mutiara jiwa menangis, dia menatap panah hijau zamrud kecil dan tiba-tiba membuka mulutnya. Bola api inti biru menyelimuti panah dan mulai perlahan memperbaikinya. Pada awalnya panah itu tidak menunjukkan reaksi sedikitpun seolah-olah itu benar-benar mati. Kilatan dingin kemudian melintas di mata Han Li. Setelah menjilat bibirnya, dia melemparkan panah ke udara dan memberi Weeping Soul Beast sebuah perintah. Binatang itu tiba-tiba mendengus dan mengeluarkan kabut kuning, menyelimuti panah kecil itu. Panah kecil itu awalnya diam, tetapi setelah melihat kabut kuning, panah itu berkedip dengan lampu hijau beberapa kali, menyelimuti dirinya dalam seberkas cahaya hijau disertai dengan peluit tajam. Anak panah itu kemudian melesat langsung ke arah tangga batu seolah ditakuti oleh kabut kuning. Chapter 495. Lukisan gulir misterius.
Han Li sudah siap untuk panah untuk mencoba melarikan diri. Dalam beberapa meter pertama anak panah itu terbang, Han Li menembakkan pedang biru yang mencegatnya, menyebabkannya jatuh. Dalam pembukaan itu, Whipping Soul Beast membungkus panah kecil dengan cahaya kuning, menyebabkan harta sihir terus-menerus berkedip. Panah itu melesat bola-balik di dalam sangkar cahaya seolah ingin melarikan diri, tetapi cahaya kuning itu tampak jauh lebih kuat daripadanya. Tidak peduli berapa banyak panah itu berjuang, itu tidak dapat melarikan diri. Ini yang diharapkan dari binatang yang dikenal sebagai kutukan semua hantu. Saat resistensi panah kecil semakin lemah, benang kuning melesat keluar dari sangkar cahaya dan dengan erat mengikat panah kecil itu dalam sekejap. Benang kuning kemudian menjadi kencang dan menyeret keluar bola lampu hijau dari dalam panah kecil. Lampu hijau itu terjerat oleh banyak benang kuning dan tak henti-hentinya menjelma menjadi segala macam binatang dan serangga serta berfluktuasi ukurannya dalam usahanya untuk membebaskan diri. Terlepas dari usahanya, ia tidak dapat melepaskan diri dari benang kuning dan secara bertahap ditarik lebih dekat dan lebih dekat ke hidung Whipping Soul Beast. Pada saat itu, lampu hijau menjadi panik dan berubah menjadi wajah seorang lelaki tua. Cahaya dengan keras memohon ke arah Han Li, "Teman muda Han, aku mohon padamu untuk melepaskanku. Selama Anda mengampuni hidup saya akan rela melayani Anda selama sisa hidup saya." Jumlah teknik aneh dan rahasia yang saya tahu tidak terhitung jumlahnya, dan saya bersedia memberikan semuanya kepada Anda. Selain itu, bukankah teman muda Han ingin mempelajari keseluruhan seni Yin yang mendalam? Saya bahkan tidak mengajarkan beberapa lapisan terakhir kepada murid pengkhianat saya, Zenith Yin. Bukankah rekan Taois Han juga ingin tahu tentang keajaiban Profound Soul Demonification? Meskipun tanah milikku sendiri telah disita oleh Zenith Yin, aku masih memiliki banyak gua-gua rahasia, masing-masing berisi harta karun mereka sendiri. Pelayan tua ini bersedia mengabdikan dirinya sepenuhnya padamu. Semakin banyak wajah hantu itu berbicara, semakin cepat kata-kata itu keluar dan semakin panik itu muncul. Dia bahkan berinisiatif menawarkan diri untuk menjadi pelayan karena pada saat itu, dia hanya berjarak sekitar 1 kaki dari hidung Whipping Soul Beast. Jika dia benar-benar diserap oleh binatang itu, bahkan jika jiwanya lebih ulet, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Meskipun memiliki keinginan yang jauh lebih kuat dan tak tergoyahkan daripada yang lain, hati Han Li berdebar saat mendengar tawaran Bonsage dan wajahnya menunjukkan sedikit keraguan. Mungkin karena melihat keraguan-raguan Han Li, hantu itu mengungkapkan kartu truf terbesarnya dengan raungan rendah. Bahkan jika rekan Taois Han tidak menginginkan hal-hal itu, tidakkah kamu ingin tahu kelemahan seni kultivasi Zenith Yin? Dan bagaimana dengan menghilangkan tanda jejak yang dia tempatkan di tubuhmu? Tatapan Han Li berkedip beberapa kali dan ekspresinya terus berubah. Dia menghela nafas dan dengan ringan melambaikan tangannya, menyebabkan pancaran cahaya yang menyelimuti Bonsage tumbuh diam, mencegahnya melanjutkan ke hidung Whipping Soul Beast. Hantu yang terikat benang bersuka cita dan menghela nafas lega, "Teman muda Han, kamu benar-benar bijaksana." Dengan menyelamatkan orang tua ini, wajah hantu itu memaksakan senyum dan bermaksud untuk mengambil hati Han Li. Tetapi ketika Bonsage hendak melanjutkan, Whipping Soul Beast mendengus dan kembali menghisap Bonsage. Dengan kewaspadaannya sekarang, dia tersedot tanpa perlawanan sedikit pun. Pada saat itu, Han Li menyeringai dingin. The Whipping Soul Beast bersendawa seolah-olah cukup puas dengan makanannya dan dengan canggung menepuk perutnya. Dengan senyum tipis, Han Li mengguncang mutiara jiwa menangis di tangannya dan mengembalikan binatang itu ke kantong penyimpanannya. Han Li berjalan maju dengan panah hijau kecil sekarang di genggamannya. Saat dia menatapnya, dia bergumam, "Kamu ingin menjadi pelayanku? Bagaimana saya bisa memilih untuk bertindak melawan kepentingan saya sendiri? Anda hidup selama lebih dari 1000 tahun. Sudah menjadi sanjungan yang tidak berdasar untuk mengatakan bahwa saya mungkin bisa mengalahkan Anda. Membunuhmu sekarang akan membuatku sedikit kesulitan. Siapa yang tahu kapan kamu akan mengkhianatiku? Bahkan sekarang,
Hanli tidak dapat memahami apakah hantu itu adalah jiwa sejati bonsage atau pecahan jiwa yang telah dia pisahkan sebelumnya. Hanli tidak akan terkejut jika Taois hantu memiliki teknik membelah jiwa seperti itu. Setelah Hanli mengambil 5 elemen band yang tergeletak di dekatnya dan berlama-lama sejenak, wajah hantu itu mengingatkannya pada penanda yang dipasang Zenith Yin padanya. Jika dia tidak menemukan cara untuk menghapusnya, dia mungkin akan segera terdeteksi setelah dia meninggalkan penghalang. Hanli telah memeriksa dirinya beberapa kali dengan indera spiritualnya, tetapi tidak dapat menemukan jejak sedikit pun. Namun, Hanli masih memiliki cara lain untuk mencari tanda apapun. Kalau tidak, dia tidak akan dengan gegabah memusnahkan hantu itu. Hanli melepaskan beberapa ribu kumbang pemakan emas ke udara dan membuat mereka merangkak di sekujur tubuhnya. Setelah beberapa saat, beberapa kumbang pemakan emas di kaki bagian bawahnya mengeluarkan jeritan aneh. Hanli bersuka cita dan mengeluarkan perintah. Kumbang pemakan emas di kakinya menjadi gelisah sejenak, sebelum mereka semua kembali ke kantong binatang rohnya. Hanli kemudian terbang menuju tangga batu tanpa penundaan lebih lanjut. Dia merasa bahwa dia telah menunggu terlalu lama dan berada di tepi ketakutan. Dia melakukan perjalanan ratusan meter menuruni tangga dalam sekejap mata. Hanli kemudian membuka mulutnya dan meludahkan seberkas cahaya biru, membelah lubang 3 meter di penghalang cahaya dengan pedang penghangat awan bambu miliknya. Dia kemudian menembak keluar dari lubang dalam seberkas cahaya. Menurut perhitungannya, taruhan terbaiknya adalah diam-diam kembali ke lantai pertama atau kedua dan memasuki salah satu pintu. Setelah itu, dia akan melanggar batasan di ruang rahasia dan kembali ke Heavenvoid Hall. Adapun kamar di lantai lain, mereka terlalu berbahaya baginya. Hanli menembak di sepanjang jalan yang dia ingat dalam keheningan total. Dalam perjalanan kembali, larangan dan boneka sudah lama dihilangkan. Selain berhati-hati dalam menghindari iblis tua, dia tidak memiliki kekhawatiran lain dan terbang seberani yang dia bisa. Karena Hanli dapat melihat jalan di depan dengan indera spiritualnya, dia mengeluarkan gulungan lusuh yang diperolehnya dari dinding berlubang dan memutuskan untuk menggunakan waktu untuk membacanya. Setelah melihat sekilas beberapa kali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget dan melambat, meskipun telah merencanakan untuk bergegas melewati lorong. Gulungan itu tidak tampak luar biasa dan tidak mengandung kekuatan spiritual sedikit pun. Sebaliknya, gulungan itu berisi gambar yang agak kasar dan sederhana, yang menggambarkan peta yang tidak jelas. Setelah Hanli mempelajarinya beberapa kali, dia segera mengenalinya sebagai peta lantai 5 aula dalam. Tak perlu dikatakan, ada gambar platform batu bersama dengan kuali yang memiliki 2 pegangan dan 3 kaki di bagian paling atas. Ini jelas merupakan gambaran dari Heavenvoid Cauldron. Ada juga tanda silang di depannya yang pasti menunjukkan ruang rahasia. Tapi yang paling mengejutkan Hanli adalah lorong-lorong yang dijiplak dengan tinta merah cerah, menonjol dari sisa peta tinta hitam. Rute mengarah ke gambar tembok tinggi dengan formasi transportasi di belakangnya. Menurut rencana awal Hanli, dia akan kembali ke lantai pertama atau kedua dan berdoa agar dia tidak bertemu setan tua di sepanjang jalan. Jika peta ini akurat, maka tidak bisakah dia menggunakan formasi transportasi yang ditunjukkan untuk meninggalkan tempat ini? Bahkan jika itu tidak membawanya keluar dari aula Heavenvoid, hampir pasti akan jauh lebih aman daripada dengan bodohnya memaksanya melewati lantai 5. Hanli lebih khusus tergoda oleh seberapa dekat dia dengan jalan yang ditandai. Dia hanya persimpangan jauhnya dari memasuki jalan bergaris merah. Namun, satu-satunya kekhawatirannya adalah apakah dia akan menghadapi batasan atau boneka di sepanjang jalan atau tidak. Dia tidak khawatir terhadap validitas peta. Bagaimana mungkin itu palsu? Tidak hanya itu tersembunyi di balik dinding berlubang, tetapi tampaknya setua Heavenvoid Hall itu sendiri. Siapa yang akan menghabiskan begitu banyak usaha hanya untuk bercanda? Setelah lama bimbang, Hanli tiba di persimpangan. Dia terus-menerus melihat sekeliling karena dia masih tidak yakin jalan apa yang harus diambil. Apapun,
Jika saya menemukan bahaya, paling buruk, saya hanya akan kembali ke jalan sebelumnya. Menurut peta, rutenya tidak terlalu panjang. Karena itu akan terbukti jauh lebih aman daripada kembali ke lantai sebelumnya. Selain itu, dia tidak percaya bahwa peta akan menandai rute untuk melarikan diri yang akan mencakup banyak bahaya di sepanjang jalurnya. Dengan pemikiran itu, Han Li merentangkan tangannya. Banyak lampu melintas di sekelilingnya untuk mengungkapkan kerumunan boneka kera besar. Di bawah komandonya, mereka segera menuju ke lorong saat dia mengikuti mereka dengan ekspresi serius. Sebuah kenyataan yang disayangkan. Chapter 496. Wanita cantik dan sumur roh. Sangat mengejutkan Han Li. Jalan yang diungkapkan oleh peta yang dia temukan tersembunyi di dalam tembok ternyata damai. Dia tidak menemui batasan atau penjaga boneka saat dia mengikuti peta dan akhirnya tiba di tembok tinggi tanpa masalah. Setelah melihat dinding batu biasa ini, Han Li membuka gulungan tua itu dan dengan hati-hati memeriksanya sekali lagi. Ini adalah tempatnya. Han Li bergumam pada dirinya sendiri dengan pasti. Dia memancarkan garis-garis cahaya pedang biru dari jari-jari salah satu tangannya dan langsung berjalan menuju dinding batu. Han Li bersukacita saat melihat tidak ada batasan di dinding, dan seperti yang dia harapkan, dinding itu berlubang. Dia menggunakan jari-jarinya untuk memotong lingkaran selebar 3 meter dengan sangat mudah, dan dengan lembut mendorongnya dengan tangannya yang lain, memperlihatkan sebuah lubang besar dengan bagian dalam yang gelap. Cahaya pedang di jari-jarinya menghilang dengan jabat tangannya. Dia kemudian memanggil bola cahaya putih di telapak tangannya dan memasukkannya perlahan ke dalam ruangan. Tanpa ragu-ragu lagi, dia dengan gesit melompat mengejarnya. Ruangan tersembunyi itu tingginya hanya sekitar 6 meter dan lebarnya sekitar 15 meter. Meskipun seluruh ruangan ditutupi oleh lapisan debu yang tebal, ada juga formasi transportasi yang sangat kasar di tengah ruangan. Formasi transportasi digambar dengan garis bengkok, dan tanda jimatnya digambar dengan kasar seolah-olah itu adalah tiruan yang buruk dari formasi oleh orang awam yang tidak terampil. Han Li mengerutkan alisnya. Mungkinkah formasi itu tidak dapat digunakan atau sudah lama dibuang? Dia mengambil langkah maju dan memeriksa formasi menggunakan pengetahuannya sendiri tentang formasi mantra. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang. Meskipun mantra formasinya kasar, itu masih bisa digunakan. Selain itu, sepertinya itu bukan formasi transportasi jarak jauh. Itu mungkin akan membawanya ke tempat yang setidaknya terlihat familiar. Han Li mengeluarkan beberapa batu roh dan dengan cepat menempatkannya di keempat sisi formasi. Setelah serangkaian senandung, formasi mantra bersinar dengan cahaya redup. Han Li tersenyum melihat pemandangan itu. Alih-alih buru-buru menggunakan formasi, dia menoleh untuk melihat lubang di dinding dan merenung sejenak. Dia mendekati dinding dan melemparkan beberapa teknik sihir restorasi kecil, mengembalikan batu yang jatuh ke dinding yang terbuka. Dalam sekejap mata, dinding telah kembali ke penampilan aslinya. Han Li membersihkan tangannya dan berjalan ke formasi mantra sebelum menghilang dalam kilatan cahaya putih. Sesaat kemudian, Han Li muncul kembali dalam kabut tipis. Kabut itu hangat dan membawa aroma bunga. Sekitar 3 meter di depannya, ada kolam putih susu yang membentang lebih dari 30 meter. Kolam tampaknya menjadi sumber kabut putih dan bau harum. Yang mengejutkannya bukanlah itu, tetapi wanita telanjang yang berjongkok di kolam. Dia sepertinya menikmati air. Pemandangan menakjubkan dari tubuhnya yang berkilau, tanpa cacat dan rambut hitamnya yang panjang dan berkilau menyebabkan Han Li tanpa sadar menelan, membuat pikirannya linglung. Tetapi ketika dia melihat ekspresinya yang tidak percaya, Han Li tersenyum pahit. Setelah dengan belak-belakan memandangi tubuh wanita itu dengan ekspresi aneh, dia berbicara tanpa sedikit pun ketulusan, "Nyonya Yuan, sungguh suatu kebetulan. Anda juga telah tiba di sini. Namun, sepertinya aku muncul di waktu yang tidak tepat."
Wanita telanjang di kolam itu sebenarnya adalah kecantikan Yuan Yao yang telah menghilang ke aula dalam. Pada saat itu, Yuan Yao terkejut dengan kemunculan Han Li yang tiba-tiba. Ketika dia mendengar dia berbicara, dia tiba-tiba terbangun dan wajahnya memerah. Dia buru-buru menggunakan tangannya untuk menutupi tubuhnya yang besar dan dengan bingung berteriak, "Bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Formasi transportasi tidak boleh dalam kondisi apapun untuk digunakan. Anda cepat berputar. Yuan Yao tampak terkejut sekaligus malu. Setelah terkekeh, Han Li tidak menjawab dan dengan santai berjalan kembali ke formasi transportasi dan memeriksa sekelilingnya. Itu adalah ruang batu yang membentang lebih dari 100 meter dan memiliki gerbang batu di kedua ujungnya. Di samping kolam di seberang Han Li, pakaian hitam dan beberapa kantong penyimpanan berserakan di tepiannya. Ketika tatapan Han Li jatuh ke dinding belakang, dia melihat patung giok putih dari kepala naga yang dipasang 10 meter di dinding. Sekitar 1 meter di bawah patung itu ada ceruk yang bersinar dengan cahaya hijau yang berasal dari botol giok dengan leher panjang. Tampaknya mengandung sesuatu yang berharga. Ketika Yuan Yao melihat bahwa Han Li melihat botol giok itu, dia telah melupakan rasa malunya dan mengungkapkan keterkejutannya. Namun, Han Li menutup mata terhadap botol itu dan segera mengalihkan pandangannya. Dia malah berjalan menuju tepi kolam dan menundukkan kepalanya untuk melihat air putih susu. Yuan Yao dalam hati menghela nafas dan ekspresinya kembali normal. Namun, matanya yang indah berkilau dengan cahaya aneh seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Pada saat itu, Han Li tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menyapukan tangannya ke permukaan kolam. Han Li dengan mudah menangkupkan sebagian air ke tangannya dan membawanya ke matanya. Air kolam sangat harum dan dipenuhi dengan ki surga bumi murni. Tetapi setelah beberapa saat, dia melihat ki yang harum menghilang dari air, berubah kembali menjadi air biasa. Ekspresi Han Li bergerak. Han Li membuang air di tangannya dan berkata, "Sumber mata air roh. Saya benar-benar tidak menyangka Tuan dari Heaven Void Hall telah menempatkan roh sebesar itu dengan baik di sini. Mungkinkah Lady Yuan Yao telah menerjang bahaya yang begitu besar karena alasan itu?" Dia kemudian dengan tenang mengalihkan pandangannya ke arahnya. Pada saat itu, Yuan Yao telah memulihkan ketenangannya, tetapi ketika dia melihat Han Li menyapu pandangannya melewati bahu telanjangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menurunkan tubuhnya dan dengan marah menjawab, "Huh. Apakah itu cara rekan Taois Han berbicara kepada seorang wanita? Mungkinkah Anda masih belum cukup melihat tubuh telanjang saya?" Bahkan dengan wajah cantiknya yang diliputi kemarahan, dia masih terlihat sangat anggun. Dia benar-benar kecantikan paling luar biasa dari satu generasi. Saat tatapan Han Li terfokus pada penampilan wanita itu, hatinya terbakar. Meskipun dia telah berhasil menjaga pikirannya tetap jernih dan bebas dari keinginan, dia tetaplah seorang pria. Meskipun tidak tertarik untuk memaksakan tindakan tercela dan tidak pantas, dia tidak bisa tidak memanjakan matanya pada pemandangan indah di depannya, dan mendapati dirinya ingin mengolok-olok kata-katanya. Saat Han Li duduk di tepi air, dia melepas sepatu botnya dan dengan berani melangkah ke dalam air. Dia dengan santai menggoda, "Jika Nona Yuan ingin mengenakan pakaian, jangan ragu. Aku tidak akan menghentikanmu sedikit pun. Namun, jika ada kesempatan untuk melihat keindahan yang luar biasa, tolong jangan berharap saya bertindak sebagai pria yang berbudaya. Karena itu, saya akan melihat-lihat." Dengan mengatakan itu, Han Li tersenyum menatap wanita yang tersipu dengan dagu di tangan. "Kamu," wajah Yuan Yao merah. Dia berpikir untuk mengatakan sesuatu, tetapi dengan memutar matanya, wajahnya yang cantik segera kembali normal. Dengan senyum menawan, dia tertawa kecil dan berkata, "Hehe, saya percaya rekan Daoi adalah orang yang tidak berbudaya tanpa pemahaman tentang jenis kelamin yang lebih adil. Saya tidak berharap rekan Taois Han memahami pesona seperti itu. Sebagai kebaikan yang besar, saya akan mengizinkan Anda untuk menikmati pemandangan tubuh wanita muda ini sejenak. Namun,
melihat tubuh telanjang tidak dapat dianggap banyak bagi kami para pembudidaya. Karena itu, saya akan keluar untuk mengenakan beberapa pakaian. Dengan mengatakan itu, dia dengan malu-malu mengangkat tangannya dari air dan dengan ringan menyisir rambutnya. Dia kemudian tersenyum menggoda pada Han Li, mengungkapkan daya pikat asmara dari kecantikannya yang sempurna. Pikiran Han Li menjadi kosong seolah-olah dia telah terpikat olehnya. Pada saat itu, Yuan Yao dengan anggun menghantam air, menyebabkan tirai kabut putih muncul di depannya, menghalangi dia sepenuhnya dari pandangan Han Li. Dia mengambil kesempatan itu untuk terbang keluar dari air dan menembak lurus ke arah pakaian dan barang-barangnya. Awan ki hitam kemudian muncul dari tubuhnya, menghalanginya sekali lagi dari pandangan. Setelah ki hitam menghilang, Yuan Yao terungkap berpakaian lengkap saat dia dengan lembut melayang ke tanah. Pada waktu yang tidak diketahui, botol giok panjang dari bawah patung telah menghilang. Chapter 497. Susu roh segudang tahun dan pohon pemeliharaan jiwa. Layar kabut putih menipis dan Han Li menatap wanita itu dengan ketenangan yang pulih. Han Li bergumam, sayang sekali aku tidak bisa lagi menikmati pemandangan seperti itu. Ketika Yuan Yao mendengar ini, dia tersipu sebelum tertawa kecil. Bukankah saudara Han pergi ke lantai 5 dengan tuan-tuan itu? Bagaimana Anda tiba di sini? Setelah dia mengatakan itu, dia membelai rambutnya yang basah dan mengering dalam sekejap dengan kedipan cahaya putih. Beberapa helai rambut hitam jatuh di depan wajahnya, sangat kontras dengan kulitnya yang seputih salju yang berfungsi untuk menyinari kecantikannya. Han Li menikmati pemandangan itu karena wanita ini adalah salah satu wanita paling cantik yang pernah dilihatnya. Setiap gerakannya cukup untuk menjerat pria manapun. Setelah melirik beberapa kali pada penampilannya yang anggun, dia dengan tenang berkata, saya hanya memicu pembatasan dan akhirnya berteleportasi di sini. Saya ingin meminta bimbingan dari Lady Yuan. Tempat apa ini? Memicu pembatasan. Mata Yuan Yao bergeser dan dia tersenyum misterius. Jelas dia tidak percaya Han Li, tapi Han Li tidak mempermasalahkannya. Dia hanya terkekeh dan dengan acuh tak acuh menatapnya dalam diam. Wajah Yuan Yao sedikit memerah. Hama ini Han Li benar-benar membuatnya sakit kepala, karena dia sangat menyadari ketidakmampuannya untuk menghadapinya. Dia tidak hanya menyaksikan kengerian serangga Han Li, tetapi bahkan teknik menawan dari seorang ahli seperti dirinya tidak banyak berpengaruh terhadapnya. Dia mengerutkan alisnya yang ramping dan hanya bisa menjawab tanpa daya, ini adalah ruang rahasia di lantai 2. Anda keluar dari formasi transportasi yang buruk? Seandainya saya tahu ini mungkin, saya akan menghancurkannya berkeping-keping dan mencegah diri saya harus berurusan dengan Anda. Dengan mengatakan itu, Yuan Yao menatap Han Li dengan kesal. Tampaknya dia masih merasa sedih karena tubuh telanjangnya terlihat. Han Li tetap sama sekali tidak terganggu seolah-olah dia tidak mendengarnya. Sebagai gantinya, dia dengan malas meregangkan punggungnya dan muncul dari air sebelum memakai sepatunya kembali. Dalam waktu singkat yang dia habiskan di air, dia telah memulihkan sebagian dari kekuatan sihirnya. Meskipun dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu di sana, dia merasa akan menjadi kepentingan terbaiknya untuk meninggalkan Heaven Void Hall sesegera mungkin. Akibatnya, Han Li tidak lagi memperhatikan Yuan Yao dan berjalan menuju pintu keluar selatan ruangan. Ketika dia tiba di pintu keluar, dia melihat kekacauan. Ada ruangan batu besar dengan boneka yang benar-benar terfragmentasi tergeletak di tanah, dikelilingi oleh lubang. Jelas bahwa Yuan Yao telah melakukan pertempuran sengit di sini. Ada sebuah gerbang di sisi lain ruangan. Cahaya putih yang familiar bersinar darinya, tampak persis sama dengan gerbang lain dari aula dalam. Han Li ragu-ragu sejenak sebelum berjalan ke arahnya. Setelah melihatnya sejenak, dia mengeluarkan fragmen peta Heaven Void dan menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya sebelum menamparnya ke pintu. Akibatnya, pintu itu berkedip dengan cahaya putih, tetapi tidak melakukan apapun.
Han Li menghela nafas. Seperti yang diharapkan, menggunakan fragmen peta untuk pergi tidak mungkin. Dia bertanya-tanya apakah dia memiliki keterampilan untuk membuka batasan itu atau tidak. Karena dia tidak dapat menemukan solusi, dia mulai menuju pintu keluar utara. Tatapan Yuan Yao jatuh pada Han Li. Setelah berpikir sejenak, dia dengan dingin berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Gerbang itu memiliki mantra formasi yang tangguh. Itu bukan sesuatu yang bisa dihancurkan oleh seorang kultivator biasa. Mungkinkah Anda ingin memecahkannya dan merebut harta karun di dalamnya? Tepat ketika Han Li tiba di pintu keluar lainnya, tanpa menoleh, dia bertanya, "Saya ingin meninggalkan Heaven Void Hall." Apakah rekan Dao Yuan memiliki metode yang lebih baik? Mata Yuan Yao berkedip cerah dalam pikirannya sebelum ekspresi aneh muncul di wajahnya. Tidak ada, namun, wanita muda ini menyukai harta karun di sini. Apakah rekan Taois Han tertarik untuk pergi berburu harta karun bersamaku? Saat dia menatap kabut warna-warni yang mengelilingi pintu keluar, dia dengan belak-belakan berkata, "Berburu harta karun?" Tampaknya rekan Taois Yuan telah menghabiskan beberapa waktu di sini. Jika Anda benar-benar dapat menembus batasan di sini, bukankah Anda akan melakukannya lebih awal? Yuan Yao tersipu, tapi ekspresinya segera menjadi serius saat dia mengambil sikap keras kepala. "Aku sudah menghabiskan hari untuk menelitinya. Dalam waktu sekitar 4 hari, saya pasti akan menembus formasi." Ketika Han Li mendengar ini, dia berbalik dengan heran dan menatap wanita itu dengan mata menyipit. Yuan Yao merasa gelisah. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya mengakui, "Baik, saya akui bahwa jika saya mencoba untuk memecahkan mantra formasi sendirian, mungkin saja aula Heaven Void akan ditutup sebelum saya berhasil. Namun, jika rekan Taois Han membantu saya, itu akan memakan waktu jauh lebih sedikit." Han Li diam-diam berdiri di tempat tanpa perubahan ekspresi dan menunggunya untuk melanjutkan, yakin bahwa si cantik masih memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan. Saat Yuan Yao menatap Han Li, dia perlahan berkata, "Namun, sebelum formasi rusak, wanita muda ini ingin mencapai kesepakatan denganmu." "Perjanjian apa? Beritahu saya." Han Li menyilangkan tangannya dan menatapnya dengan penuh perhatian. "Selama saudara Han bersedia melepaskan harta karun di dalamnya, aku akan bersedia memberimu kompensasi." Mengimbangi, Han Li tetap tanpa ekspresi saat dia terus mengawasinya. Yuan Yao mengungkapkan keraguannya. Setelah menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak, dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi tegas. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Saya bersedia menyerahkan sedikit susu roh segudang tahun sebagai kompensasi." "Apa yang saudara Han pikirkan?" Ekspresi Han Li bergerak. "Susu roh segudang tahun?" Legenda mengatakan bahwa hanya seteguk kecil yang dapat memulihkan kekuatan sihir seseorang dalam sekejap. Dikatakan bahwa bahkan 10.000 batu roh tidak dapat membeli setetes pun. "Susu roh itu?" Yuan Yao menatap Han Li dengan mata cerah dan perlahan berkata, "Itu benar. Karena aku mempercayaimu, aku mengambil risiko untuk memberitahumu. Tidak mungkin saudara Han akan membunuh wanita muda ini demi harta karun, ya?" Setelah bepergian bersama dengan Han Li melalui kabut hantu dan jalan api dan es, Yuan Yao menyadari bahwa meskipun Han Li bukan pria yang jujur, dia juga bukan orang yang kejam dan kejam. Tentu saja, jika dia memiliki harta lain yang bisa memikat Han Li, dia akan menyebutkannya sebagai gantinya. Meskipun dia pikir Han Li tidak mungkin menyerangnya, tangannya masih dengan santai jatuh ke kantong penyimpanan di pinggangnya. Meskipun dia tahu dia bukan tandingan Han Li, dia masih memiliki beberapa harta yang menyelamatkan jiwa yang bisa melindunginya dari niat jahat yang mungkin dimiliki Han Li. Inilah tepatnya mengapa dia berani menyebutkan susu roh sejak awal. Han Li menggosok hidungnya dan tetap diam. Kemudian, dia menoleh ke arah patung kepala naga dengan ekspresi kontemplatif. Nada bicara Yuan Yao berubah lembut saat dia berkata, "Sepertinya kakak Han sudah mengetahuinya. Myriad Year Spirit Milk adalah sesuatu yang telah terakumulasi di Spirit Spring selama lebih dari 10.000 tahun.
Tetapi dengan ini, rekan Taois Han harus tahu bahwa saya tidak menipu dia. Han Li dengan tenang menganggukkan kepalanya. Tepat sekali. Dengan mata air roh yang begitu besar disembunyikan dengan sangat cerdik, masuk akal jika sedikit susu roh diproduksi. Ekspresi Yuan Yao berkembang dan matanya bersinar cerah. Jadi, apa yang rekan Daoi Han pikirkan? Han Li menatap Yuan Yao dengan tatapan dingin dan sedingin es dan bertanya, bisakah nona muda Yuan memberitahuku harta apa yang tersembunyi di dalamnya? Karena rekan Daoi Yuan sangat bersedia membayar saya dengan harga selangit, maka harta itu pasti lebih berharga. Ketika Yuan Yao melihat ekspresi Han Li, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya dan dia mulai panik. Kakak Han cukup lucu, ini adalah pertama kalinya wanita muda ini berada di sini, jadi bagaimana saya bisa tahu apa yang ada di dalamnya? Saudara Han cukup mencurigakan. Baik, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku tahu apa harta karun di dalamnya. Meskipun nilainya setara dengan myriad year spirit milk, itu jauh lebih penting bagiku. Itu sebabnya saya bersedia memberikan susu roh kepada Anda. Harta itu adalah pohon pemeliharaan jiwa yang tidak dimurnikan. Yuan Yao awalnya mencoba untuk menganggapnya sebagai lelucon, tetapi ketika dia melihat tatapan Han Li menjadi lebih dingin, dia buru-buru mengungkapkan kebenarannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa gentar dan takut memikirkan hubungan mereka menjadi bermusuhan. Han Li tertegun selama beberapa waktu sebelum bertanya dengan takjub, salah satu dari 3 hutan surgawi, yang mampu dikenakan di tubuh dan memberi nutrisi pada roh primal untuk perlahan memperkuat indera spiritual seseorang. Setelah beberapa pemikiran, ekspresinya tenggelam dan dia dengan lembut berkata, itu dia. Namun, saya tidak tertarik pada efek pengasuhan jiwa, melainkan kemampuannya untuk melestarikan dan menampung jiwa seseorang, mencegah indera spiritual mereka menyebar. Kayu pemeliharaan roh dan susu roh segudang tahun. Han Li menatap langit-langit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Chapter 498. Membedakan kebenaran. Han Li menoleh ke arah Yuan Yao dan dengan santai berkata, jadi itu sebabnya ada mata air roh yang ditempatkan di sini. Itu untuk memberi makan pohon itu. Saya memang menginginkan susu roh segudang tahun, tetapi pohon bergizi jiwa juga cukup menarik. Setelah mendengar itu, ekspresi Yuan Yao langsung menjadi sedingin es. Santai. Memiliki makanan yang kaya selama bertahun-tahun, pohon itu tidak mungkin kecil. Dan saya hanya ingin sebagian dari akarnya. Saya tidak akan memperebutkan batangnya, bagian terpenting dari pohon itu. Ekspresi Yuan Yao melunak, tetapi matanya mengandung sedikit keraguan. Kamu hanya menginginkan akarnya? Han Li berkata dengan ekspresi kosong, tentu saja, saya juga ingin susu roh segudang tahun yang Anda tawarkan kepada saya sebelumnya juga. Mata Yuan Yao sedikit bergeser saat dia membuat kesimpulan sendiri tentang niat Han Li. Dia dengan manis tertawa, hei, saudara Han cukup cerdik. Akar pohon bergizi jiwa pasti akan mendapatkan harga tinggi dari banyak sekte. Terlepas dari itu, saya akan menyetujui persyaratan itu. Bahkan dengan ini, dia masih merasa lega. Han Li tersenyum dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Yuan Yao terkekeh, mari kita mulai menerobos formasi. Saya akan memberi rekan Daoi Han penjelasan tentang apa yang telah saya pelajari tentang mantra formasi. Sepertinya dia bahkan lebih terburu-buru daripada Han Li. Sebelum kita mulai, saya harus bertanya apakah Lady Yuan berencana mengambil mata air roh atau tidak. Han Li menunjuk ke kolam dengan senyum misterius. Yuan Yao dengan genit berkata, apakah saudara Han bercanda? Mata air roh ini telah diikat dengan seluruh aula dalam oleh Master of Heaven Void Hall menggunakan batasan mendalam. Seandainya saya memiliki kemampuan untuk mengambilnya, saya akan langsung membidik Heaven Void Cauldron daripada bersembunyi di sini. Ketika Han Li mendengar ini, dia tampak sedikit kecewa, tetapi setelah beberapa pemikiran, dia tertawa terbahak-bahak.
Sepertinya dia menjadi terlalu serakah. Setelah menemukan harta karun, dia berpikir untuk segera mendapatkannya. Ini bukan pertanda baik. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar dia akan menemui ajalnya sebagai akibat dari keserakahan. Dengan pemikiran itu, Han Li memantapkan pikirannya sebelum melanjutkan dengan suara serius. Rekan Taois Yuan harus menyerahkan susu roh terlebih dahulu sebelum kita mulai berbicara tentang mantra formasi. Dengan upaya gabungan kami akan dapat menembus formasi tidak lebih dari 2 hari. Ketika Yuan Yao mendengar ini, senyum manisnya digantikan dengan ekspresi mengerikan. 2 hari kemudian sekitar 20 kilometer jauhnya dari Heaven Void Hall, seorang pria dan wanita muncul dari kilatan cahaya putih di atas laut. Pria itu tampak sangat biasa. Terlepas dari matanya yang jernih, tidak ada yang luar biasa dari penampilannya. Adapun wanita itu, dia cantik seperti bunga, dan matanya yang cerah dan bersemangat menunjukkan bahwa keanggunannya tidak terbatas. Ketika keduanya muncul, mereka dengan waspada memeriksa sekeliling mereka. Setelah melihat bahwa tidak ada pembudidaya lain di dekatnya, mereka berdua menghela nafas lega. Pasangan itu adalah Han Li dan Yuan Yao, yang telah menembus formasi ruang rahasia. Yuan Yao menatap ke arah aula Heaven Void dengan ekspresi aneh. Sepertinya yang lain masih terjebak di aula Heaven Void. Mereka tidak akan keluar untuk beberapa waktu. Akankah Nascent Soul Eccentrix itu melakukan hal yang sama seperti kita dan merebut harta karun untuk melarikan diri dari aula? Han Li tidak mengendurkan kewaspadaannya dan mengerutkan kening. Yuan Yao dengan santai menyisir rambutnya dan dengan lembut berkata, "Tenanglah, setelah mendapatkan harta itu, seseorang akan dipindahkan ke lokasi acak, itu bisa di mana saja dari sebelah Heaven Void Hall hingga beberapa ratus kilometer jauhnya. Tidak mungkin bagi siapapun untuk memantau area yang begitu luas." "Bagus." Han Li menganggukkan kepalanya dengan tenang. Yuan Yao mengedipkan matanya dan dia bertanya, "Apa? Mungkinkah saudara Han telah menyinggung para eksentrik Nascent Soul itu? Jika itu masalahnya, maka Anda sebaiknya berhati-hati. Rekan Taois Yuan tidak perlu khawatir tentang saya. Karena saya memiliki hal-hal yang harus saya tangani, saya akan pergi dulu." Han Li tanpa ekspresi menangkupkan tangannya ke Yuan Yao dan melesat melintasi langit sebagai seberkas cahaya biru. Dia tidak menunjukkan keengganan untuk pergi atau keinginan untuk mendengar tanggapannya. Ketika Yuan Yao melihat Han Li tiba-tiba terbang, dia terperangah. Setelah beberapa lama, dia akhirnya menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan memanggil balok kayu sepanjang 1 kaki dengan kilatan cahaya hitam. Kayunya kasar dan hangus, tampak jelek dengan segala cara. Tapi ketika Yuan Yao melihatnya, dia mengungkapkan kesedihan. "Kakak Yan, tolong tunggu beberapa hari lagi. Saya akan menemukan seseorang untuk memperbaiki kayu ini menjadi kotak penjaga jiwa dan membantu Anda melarikan diri dari pemurnian jiwa Anda." Setelah dia dengan lembut mengatakan ini, dia mengenakan kerudungnya, menyembunyikan kecantikannya yang menakjubkan, dan berubah menjadi awan Black Key sebelum terbang ke arah lain. Dalam sekejap mata, laut menjadi tenang sekali lagi. Sementara itu, beberapa orang dengan sungguh-sungguh berdiri di peron lantai 5 Heaven Void Hall dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Mereka adalah 6 pembudidaya Nascent Soul yang tampaknya telah mencapai semacam kesepakatan, karena Menhuzi berdiri di sana tanpa diserang. "Kami sudah menggeledah setiap sudut lantai 3, 4, dan 5. Bahkan setelah menembus batasan dan boneka yang tak terhitung jumlahnya, kami belum menemukan tanda-tandanya. Zenith Yin, 2 dari 3 memiliki hubungan yang mendalam dengan Anda. Apakah Anda tidak menginstruksikan mereka untuk merebut harta karun dan melarikan diri?" Wan Tianming berbicara dengan ekspresi pucat. Pipi Zenith Yin berkedut dan wajahnya meringis. Master Sekte Wan, Anda sudah menanyakan itu beberapa kali dan jawaban saya tetap bahwa cucu saya telah menemui ajalnya. Karena saya pribadi menggunakan teknik rahasia untuk mencarinya, saya tidak bisa salah.
Jika bukan karena halangan dari formasi Tilestar, saya akan merasakan begitu cucu saya tewas dan akan mencegah dua anak muda lainnya melarikan diri dengan harta itu. Zenith Yin menatap Menhuzi dan dengan muram berkata, dengan mengatakan itu, saya pribadi percaya bahwa Menhuzi adalah yang paling mencurigakan. Mengapa Menhuzi menarik kami pergi cukup lama hingga Heaven Void Cauldron direbut? Menhuzi juga enggan membeberkan sejarah di balik juniornya itu. Mungkinkah Anda berkolusi dengan anak muda itu sebelumnya? Menhuzi balas memelototinya dan terus terang mengejeknya. Konyol, apa yang harus saya ungkapkan kepada Anda? Apa yang harus saya lakukan dengan anak muda yang melarikan diri dengan Heaven Void Cauldron? Saya sibuk melarikan diri dari semua orang, tetapi itu tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa saya membantunya. Sebaliknya, Anda mengklaim bahwa Wu Chou sudah mati. Siapa bilang itu benar? Mungkin Anda benar-benar dipenuhi dengan kebahagiaan. Kamu, Zenith Yin mendidih karena marah. Cucu kesayangannya telah meninggal, dan sekarang dia dijadikan kambing hitam. Dia tidak akan mengambil ini diam-diam. Tetapi ketika dia akan terlibat dalam pertengkaran hebat, King Yi memotongnya dalam upaya untuk meredakan ketegangan. Kakak Men dan kakak Wu tidak punya alasan untuk berdebat. Orang-orang yang mengambil harta itu ada di antara ketiganya. Adapun siapa itu, apa yang kita pedulikan? Itu sekunder. Yang paling penting adalah kita menemukan mereka, terlepas dari apakah mereka hidup atau mati. Sampai sekarang, kami sudah menyiapkan formasi di pintu masuk ke lantai 3, mencegah mereka melarikan diri. Mendobrak salah satu kamar rahasia di atas lantai 2 adalah hal yang mustahil bagi mereka. Karena mereka semua hanya pembudidaya formasi inti awal, bahkan jika mereka bertiga bergandengan tangan, mereka tidak akan mampu maju melalui ruangan di lantai 3 atau lebih tinggi. Kecuali tentu saja, mereka kehilangan akal dan memutuskan untuk bunuh diri dalam upaya tersebut. Namun, kami telah mencari di seluruh lantai 3-5 tanpa menemukan jejak. Wan Tianming dengan dingin berkata dengan ekspresi curiga. Bukan hanya dia, ketiga pembudidaya Dao yang benar merasa skeptis. Mereka telah mengadakan percakapan transmisi suara beberapa kali dan percaya bahwa penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa tiga eksentrik iblis Dao memainkan tipu muslihat yang rumit. Mereka sengaja menarik mereka pergi dan membiarkan junior mereka merebut Heaven Void Cauldron. Jadi, sementara ketiganya merasa sangat menyesal, mereka juga dengan waspada menyaksikan tindakan para pembudidaya iblis Dao, sama sekali tidak mau membiarkan para pembudidaya iblis Dao meninggalkan pandangan mereka. Para pembudidaya iblis Dao secara alami memahami maksud dari pesta Wan Tianming. Namun, mereka juga terbakar dengan ketidaksabaran, tetapi tidak bisa apa-apa. Yang ingin mereka lakukan hanyalah segera menemukan Han Li dan yang lainnya sehingga mereka bisa mengambil Heaven Void Cauldron. Sebagai pembudidaya Nascent Soul yang sengit bermusuhan di aula dalam, pembudidaya formasi inti telah mengambil keuntungan dari kekacauan untuk melarikan diri dengan harta karun. Jika berita ini menyebar, mereka akan menjadi bahan tertawaan. Selanjutnya, bagaimana mereka bisa membiarkan Heaven Void Cauldron jatuh ke tangan Han Li dan yang lainnya? Menhuzi juga bingung karena Bonsage tidak bertindak sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Mungkinkah dia benar-benar melarikan diri dengan kuali? Apakah itu pembudidaya formasi inti yang umum? Tidak mungkin bagi mereka untuk menembus batasan ruang rahasia lantai 3. Namun, jika kultivator Ghost Dao yang membangkang, Bonsage, itu mungkin. Meskipun kecurigaan mulai muncul di benaknya, Menhuzi tidak mengkhianati semua ini sedikit pun. Tetapi karena dia merasa perlu memperkeruh air untuk menjauhkan diri dari masalah ini, dia berkata dengan nada dingin, apakah menurut Anda mungkin para tetua Istana Bintang masih belum pergi dan sebenarnya tetap bersembunyi di dekatnya? Ketika mereka melihat kita kehabisan, mereka bisa mengambil kesempatan untuk membunuh 3 pembudidaya formasi inti dan mendapatkan Heaven Void Cauldron. Ketika mereka mendengar Menhuzi, mereka masing-masing saling memandang dengan cemas dan kemudian menunjukkan ekspresi termenung.
Chapter 499. Roh Artefak Serigala. Saat Han Li terus terbang jauh dari Yuan Yao, dia merasakan dorongan yang tidak sabar untuk mengeluarkan Heaven Void Cauldron dan memeriksa isinya. Tak lama setelah menyerah pada dorongan ini, Han Li merasa ingin meludahkan darah. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, tutup kuali tidak akan terbuka sedikit pun. Terlepas dari apakah dia dengan liar menuangkan kekuatan sihir ke dalam kuali, atau memukul kuali dengan harta sihirnya karena frustrasi, satu-satunya tanggapan adalah kedipan cahaya biru. Han Li akhirnya berhasil menenangkan diri sejenak dan mempertimbangkan situasinya. Selain bisa mengecilkan dan memperbesar Heaven Void Cauldron sesuka hati, tidak ada yang bisa dia lakukan dengan itu. Setelah menentukan ini, Han Li melampiaskan frustrasinya di Laut Tandus untuk waktu yang lama. Target penghinaannya yang tidak berdasar secara alami adalah Master of Heaven Void Hall. Jelas bahwa Master of Heaven Void Hall adalah individu yang aneh. Bukan karena kultivasi Naschen Soul diperlukan, melainkan trik yang perlu digunakan untuk membuka kuali. Itu tidak sesederhana menuangkan kekuatan spiritual ke dalam kuali. Mungkinkah pembukaan itu ada hubungannya dengan api es surgawi yang mengelilinginya? Dengan pikirannya yang diselimuti emosi, Han Li hanya bisa menebak-nebak. Tetapi setelah beberapa pemikiran lebih lanjut, tampaknya agak normal bahwa harta rahasia peringkat teratas di Laut Bintang yang tersebar akan membutuhkan semacam trik. Setelah hanya beberapa saat, dia dapat menemukan dua kemampuan luar biasa dari harta karun kuno itu. Kemampuannya yang paling sederhana diaktifkan dengan menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya, menghasilkan penghalang merah dan kuning di sekitar tubuh pengguna. Dia secara pribadi menyaksikan kekuatannya di dalam Heaven Void Hall ketika dia melihatnya memblokir cengkeraman awam King Yi tanpa membahayakan sedikitpun. Kemampuan pertahanannya jelas sangat besar. Kemampuannya yang lain mengharuskan Han Li untuk diam-diam menggumamkan mantra kuno ke tongkat kerajaan. Setelah dia membenamkan indera spiritualnya ke kedua ujung tongkat kerajaan, dia akan bisa memanggil dua serigala kecil secara terpisah, dengan satu merah dan yang lainnya kuning, atau dia bisa memanggil satu serigala perak besar. Serigala merah kecil tampaknya diciptakan dari atribut api murni spiritual Qi dan secara bawaan mampu melakukan banyak teknik sihir roh api yang mengesankan. Mirip dengan rekannya, serigala kuning kecil diciptakan dari atribut bumi murni spiritual Qi dan mahir dalam teknik sihir roh bumi. Ada beberapa teknik yang Han Li pelajari sebelumnya, tetapi dia cukup terkejut menemukan bahwa serigala tidak memahami teknik gerakan atribut bumi. Adapun serigala perak, Han Li merasa cukup merepotkan. Dia tidak mampu mengendalikannya. Meskipun serigala perak akan menanggapi perintahnya, itu akan selalu bergerak dengan sangat malas. Ketika dia memerintahkan serigala untuk menunjukkan teknik sihir apa yang mampu dilakukannya, serigala perak menepisnya seolah-olah tidak mendengarnya. Han Li tidak bisa berkata-kata ketika dia melihat penghinaan seperti manusia di matanya. Han Li dapat melihat bahwa serigala perak itu jelas merupakan bentuk sebenarnya dari roh artefak tongkat itu. Adapun pembangkangan keras kepala serigala perak, Han Li hanya bisa menebak bahwa itu mungkin karena dia belum sepenuhnya memperbaiki tongkat kerajaan. Namun, Han Li dengan jelas mengingat keheranan yang diungkapkan Bon Sage saat melihatnya. Dia bahkan telah melepaskan panah bambu petir emas di hadapan Zenith Yin untuk itu. Tidak diragukan lagi ada lebih banyak roh artefak serigala perak daripada yang terlihat. Akibatnya, Han Li menyingkirkan tongkat giok tanpa putus asa sedikitpun, dan memutuskan untuk melihat harta lain yang dia peroleh di Heaven Void Hall. Ada banyak harta yang diberikan iblis tua kepadanya. Lambang badak putih, mutiara es glasial, plat skala kerajaan, dan sebagainya. Meskipun dia tidak menemukan ada yang salah dengan mereka setelah pemeriksaan lebih lanjut, dia tidak berani untuk terus memakainya dan menempatkan semuanya di kantong penyimpanannya, selain dari Royal Scale Plate. Han Li tidak mau melepaskan kemampuan pertahanannya yang luar biasa dan memutuskan untuk tetap memakainya di tubuhnya. Adapun pecahan boneka, setengah botol susu roh segudang tahun,
dan akar pohon pemeliharaan jiwa sepanjang setengah jari. Han Li juga memeriksanya. Saat dia mengobrak-abrik keuntungan barunya, Han Li secara tidak sengaja menemukan beberapa manik-manik pelangi kecil. Ini mengejutkannya, tetapi dia segera ingat dari mana mereka berasal. Ketika dia pertama kali menemukan formasi transportasi di wilayah selatan surgawi, dia melelehkan kerangka pelangi, menghasilkan manik-manik pelangi ini sebagai hasilnya. Dengan laba-laba Bloodjet di dekat kerangka itu, tampaknya kerangka itu milik murid pengkhianat Bonsage lainnya, Zenith Brilliance. Namun, Han Li masih merasa cukup bingung mengapa kerangka itu berwarna pelangi dan apa hubungannya dengan Kaisar Yue. Tapi saat dia menatap manik-manik, Han Li teringat akan pil Heavenman yang telah terbang keluar dari Heaven Void Cauldron. Namun, pil itu jauh lebih besar dan juga bersinar dengan cahaya yang jauh lebih terang. Han Li menatap manik-manik di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum menyimpannya dengan ekspresi serius. Setelah itu, Han Li memverifikasi arahnya dan mengenakan jubah merah darahnya sebelum menembak dengan kecepatan penuh ke depan. Dia merobek langit menuju kota bintang surgawi sebagai bintang jatuh merah. Meskipun dia kehilangan sejumlah besar kekuatan spiritual dengan melakukan ini, itu beberapa kali lebih cepat daripada kecepatan pembudidaya formasi inti umum. Saat ini, dia ingin kembali ke kediaman guanya sesegera mungkin, lebih disukai sebelum para pembudidaya lainnya meninggalkan Heaven Void Hall. Itu akan mungkin baginya untuk meninggalkan kediaman itu jika bukan karena kumbang pemakan emas yang dia tinggalkan dengan cermat. Dia tidak mau membiarkan serangga-serangga itu jatuh ke tangan beberapa ekskavator masa depan. Mungkin si penjara juga memiliki teknik rahasia untuk mempercepat pematangan mereka juga. Selain itu, dia telah memutuskan untuk segera meninggalkan kediaman guanya setelah kembali ke kota bintang surgawi, dan menggunakan formasi transportasi kota untuk memindahkannya ke laut bintang luar. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan lebih banyak inti iblis dan menghindari perhatian apapun yang dia tarik selama waktunya di Heaven Void Hall, memungkinkan dia untuk menembus tahap formasi inti awal sesegera mungkin. Setelah Han Li kehilangan sebagian besar kekuatan sihirnya, dia berhenti menggunakan jubahnya dan beralih ke metode penerbangan normalnya saat dia memegang batu roh kelas menengah untuk perlahan memulihkan kekuatan sihirnya. Ketika kekuatan sihirnya hampir pulih, dia melanjutkan penggunaan jubah merah darahnya dan buru-buru merobek langit. Dengan cara ini, Han Li dapat menempuh jarak yang biasanya memakan waktu setengah bulan dalam rentang beberapa hari yang singkat. Dalam perjalanan, Han Li telah bertemu dengan beberapa pembudidaya, tetapi mereka hanya pada tahap pendirian yayasan atau lebih rendah. Dia segan untuk memberitahu mereka dan buru-buru menembak melewati mereka. Ketika mereka melihat kecepatan seberkas cahaya Han Li, mereka secara alami tahu bahwa dia adalah ahli formasi inti dan tidak berani mengganggunya. Tetapi ketika Han Li semakin dekat ke kota bintang surgawi, dia mulai bertemu dengan para pembudidaya pada frekuensi yang lebih besar, bahkan menemukan kelompok-kelompok yang dapat dianggap sebagai tentara. Setelah sebulan berlalu, Han Li akhirnya bertemu dengan kultivator formasi inti pertamanya. Ketika pembudidaya ini melihat Han Li, dia dengan waspada menghindarinya dan jelas tidak punya niat untuk berbicara dengannya. Ini benar-benar bisa dimengerti. Tetapi ketika dia melihat dua pembudidaya formasi inti bertindak dengan cara yang sama, Han Li merasa ada sesuatu yang salah. Mungkinkah peristiwa penting telah terjadi saat dia berada di aula Heaven Void? Ketika pemikiran ini muncul, Han Li menjadi khawatir saat dia bergegas di sepanjang jalan. Suatu hari, ketika Han Li perlahan-lahan terbang melintasi laut dengan batu roh di tangan, dia melihat sekelompok sekitar 8 pembudidaya terbang di dekatnya. Mereka semua berada di yayasan pendirian dan tampaknya milik beberapa kekuatan lokal. Han Li tanpa berkata-kata terbang ke arah mereka sebagai seberkas cahaya biru. Han Li tidak menyembunyikan dirinya, membiarkan kelompok pembudidaya melihatnya mendekat. Mereka menimbulkan kegemparan, tetapi orang tua yang bertanggung jawab mencaci maki mereka, menyebabkan mereka tetap diam.
Meskipun pria tua yang bertanggung jawab memiliki rambut yang benar-benar memutih, dia cukup cerdas. Tanpa menunggu Han Li mendekat, dia berinisiatif untuk memberi hormat dengan hormat dan bertanya, apa yang bisa dibantu oleh junior ini untuk senior? Tingkah lakunya tidak memiliki cacat sedikit pun. Cahaya biru memudar di depan mereka untuk mengungkapkan Han Li. Dia dengan acuh tak acuh menyapu pandangannya melewati mereka dan dengan tenang bertanya, kamu berasal dari sekte apa dan kemana tujuanmu? Orang tua itu dengan sungguh-sungguh menjawab, junior ini milik sekte Tiga Dewa. Kami berada di bawah perintah dari Master Sekte untuk menuju ke kota Bintang Surgawi. Han Li mengerutkan kening dan terdiam sesaat sebelum dia perlahan berkata, menuju ke kota Bintang Surgawi? Sepanjang jalan, saya telah menemukan bahwa ada banyak pembudidaya menuju kota Bintang Surgawi juga. Namun, mereka tampak cukup gugup. Pria tua itu dalam hati menghela nafas, tetapi dia buru-buru tertawa, haha. Tampaknya senior pasti telah menghabiskan cukup banyak waktu di daerah terpencil untuk tidak mendengar hal ini. Belum lama ini, sebuah peristiwa besar terjadi di kota Bintang Surgawi. Semua sekte dan kekuatan terdekat telah mulai mengirim orang ke kota. Sebuah teladan dingin. Chapter 500. Koalisi Starfall. Han Li berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh, acara hebat apa? Saya hanya meninggalkan pengasingan beberapa hari yang lalu. Beritahu aku tentang itu. Pria tua itu mengunci jarinya dan berbicara dengan hati-hati, wajar jika junior menjawab pertanyaan senior. Namun, bolehkah saya menanyakan nama Anda? Setelah dia mendengar ini, Han Li merasa agak terkejut. Setelah dia memiringkan kepalanya dan merenung sejenak, dia secara misterius tersenyum dan berkata, sepertinya kamu cukup berhati-hati. Saya adalah tetua tamu Han dari Sekte Suara Indah. Pernahkah Anda mendengar tentang saya sebelumnya? Setelah dia mendengar identitas Han Li, dia menghela nafas panjang lega dan tersenyum. Jadi ternyata itu adalah tetua Han. Anda tidak bisa dianggap sebagai orang luar. Fairy Swedi dari sekte kita sendiri berteman dekat dengan sekte Master Fairy Valet Spirit. Han Li terkejut dengan klaimnya bahwa mereka berada di pihak yang sama dan tidak bisa menahan tawa. Tawa Han Li menyebabkan lelaki tua itu menjadi agak gelisah. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Pria tua itu berpikir dengan cemas. Senyum Han Li menghilang. Saya tidak melibatkan diri dalam masalah sekte. Saya juga tidak peduli jika Anda berbohong. Yang saya inginkan hanyalah Anda menjawab pertanyaan saya dengan benar. Aku tidak akan mempersulitmu. Peristiwa besar apa yang terjadi baru-baru ini? Orang tua itu berjanji bahwa dia mengatakan yang sebenarnya sambil tersenyum. Bagaimana saya bisa menipu Anda, senior? Semua kata-kataku benar, tetapi ketika tatapan Han Li menjadi dingin, dia segera memulai penjelasannya. Ada desas-desus yang tiba-tiba muncul baru-baru ini di Skateret Star Seas bahwa Heavenly Star Sage berada di ambang kehancuran. Sampai ke tahap sukses besar dari Divine Essentivious Light. Istana Bintang memanfaatkan kesempatan ini untuk mulai menghilangkan kekuatan tertentu yang tidak patuh atau tidak terkendali. Ini awalnya diyakini hanya rumor, tetapi tidak lama setelah rumor ini menyebar, Istana Bintang mengeluarkan perintah resmi kepada kekuatan dari semua ukuran untuk meminta pemimpin sekte dan penguasa pulau mereka segera datang ke kota Bintang Surgawi dan membayar audiensi ke bijak Bintang Surgawi. Sebaliknya, Han Li mengerjap sebelum berbicara dengan tidak percaya. Apakah setiap kekuatan membayar penonton kepada orang bijak Bintang Surgawi? Apakah saya mendengar dengan benar? Istana Bintang memberikan perintah yang sangat berbahaya. Orang tua itu tersenyum pahit, itu benar. Perintah resmi mengejutkan banyak kekuatan pada saat kedatangan. Jika ini di puncak kekuatan Istana Bintang, tidak akan ada masalah dengan perintah ini. Tetapi untuk saat ini, akan mengejutkan bagi kekuatan Dao yang benar dan iblis untuk dipatuhi. Han Li menyapu pandangannya melewati kelompok dan mengerutkan kening, bertanya,
lalu semua pembudidaya yang saya lihat di jalan menuju kota bintang surgawi untuk membayar audiensi kepada orang bijak bintang surgawi? Itu sulit untuk dikatakan. Orang tua itu tampak ragu-ragu. Ekspresi aneh muncul di wajah Han Li. Dia dengan penasaran bertanya, sulit dikatakan? Apa artinya? Pria tua itu melanjutkan dengan ekspresi tak berdaya, senior, ada beberapa hal yang belum kukatakan. Segera setelah Istana Bintang Surgawi mengeluarkan perintah, Dao yang benar dan iblis tiba-tiba membentuk koalisi Starfall dalam proklamasi untuk menghancurkan hegemoni Istana Bintang di Laut Bintang yang tersebar dan mengakhiri pemerintahan mereka. The Righteous Dao telah mengirim penatua penegak mereka Wan Sangu dan Devil Dao mengirim pahlawan mereka yang menjulang tinggi, Archsign of the Six Paths, sebagai dua pemimpin Starfall Coalition. Setelah aliansi didirikan, banyak sekte milik Dao yang benar dan iblis mulai bergabung di bawah panji mereka. Kekuatan yang tidak terafiliasi juga telah bergabung dengan mereka, dan beberapa puluh teladan Nasjan Sol yang nakal telah ditunjuk sebagai tetua dalam aliansi. Tambahan, koalisi Starfall menyalin Istana Bintang dan membuat proklamasi mereka sendiri dengan apa yang dikenal sebagai puncak hantu koalisi Starfall, menyatakan bahwa kekuatan apapun untuk menanggapi Istana Bintang akan dicap sebagai musuh mereka tanpa kecuali. Selain itu, mereka mengklaim bahwa mereka akan segera meluncurkan serangan ke kota Bintang Surgawi dan menyambut semua kekuatan untuk menyaksikan pertempuran dan memperjelas kesetiaan mereka. Setelah mendengar ini, ekspresi Han Li tetap sama sekali acuh tak acuh, tetapi pikirannya menjadi linglung. Ini di luar imajinasi. Peristiwa besar seperti itu telah terjadi dalam waktu singkat. Dia terjebak di Heaven Void Hall. Untuk beberapa waktu, Han Li bingung, tetapi pikirannya tiba-tiba bergerak dan dia dengan tenang menatap lelaki tua itu, bertanya, apa itu puncak hantu koalisi Starfall? Apakah Anda memilikinya di tangan? Orang tua itu tertegun sejenak sebelum dengan antusias menjawab, itu adalah milik master sekte saya, tetapi jika senior menginginkannya, saya memiliki catatannya di slip batu giok yang dapat saya tunjukkan kepadanya. Ya. Mari kita lihat. Han Li mengangguk dengan ekspresi acuh tak acuh. Orang tua itu segera mencari kantong penyimpanannya untuk mencari slip batu giok kuning dan buru-buru menyerahkannya kepada Han Li. Han Li dengan belak-belakan mengambilnya dan dengan cepat membenamkan perasaan spiritualnya ke dalamnya. Sedetik kemudian, dia merasa terkejut. Lambangnya tampak sama dengan kepala hantu yang diperlihatkan oleh penatua 6 istana bersatu pada Wu Chou sejak lama. Meskipun ada sedikit perbedaan dalam penampilan, itu memiliki kemiripan yang hampir persis. Tampaknya Dao yang benar dan iblis telah lama berkolusi secara rahasia, menyusup ke kekuatan lain selama bertahun-tahun dengan sangat hati-hati. Han Li kagum dan tanpa ekspresi mengembalikan slip giok itu kepada lelaki tua itu. Han Li dengan santai berkata, karena itu masalahnya, kamu harus mendekat ke kota Bintang Surgawi sehingga kamu dapat mengamati hasil pertempuran dan mengambil keputusan setelahnya. Orang tua itu mengungkapkan sedikit rasa malu. Itu benar, senior. Di bawah komando master sekte kami harus pergi dan memeriksa situasinya. Bagaimanapun, sekte tiga dewa kami bukanlah organisasi besar, dan hanya dapat memilih untuk menjadi pragmatis. Namun, dalam waktu singkat ini, koalisi Starfall telah meluncurkan serangan ke Kepulauan Bintang Luar dan telah berhasil mengambil alih mereka. Bahkan ada pulau yang membelot ke koalisi Starfall. Tampaknya Kepulauan Bintang Dalam akan segera diserang juga. Ada juga beberapa bajangan yang memanfaatkan situasi untuk menimbulkan kekacauan. Banyak pembudidaya nakal telah berakhir mati di hutan belantara dan tidak sedikit sekte kecil yang akhirnya benar-benar dimusnahkan. Han Li sangat puas dengan jawaban orang tua itu dan dengan tenang berkata, jadi seperti itu. Baiklah, karena kamu telah menjawab pertanyaanku, kamu boleh pergi. Kalau begitu kita juniors akan buru-buru berangkat. Orang tua itu bersukacita mendengar kata-kata Han Li dan dengan hormat mengucapkan selamat tinggal sebelum buru-buru memimpin kelompok itu pergi. Meskipun dia melihat bahwa Han Li bukan karakter yang jahat dan kejam,
dia tidak bisa menahan perasaan khawatir di hadapan seorang pembudidaya formasi inti yang tidak dikenalnya. Han Li berdiri tanpa bergerak di tempat saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Perang besar telah meletus antara Istana Bintang dan aliansi Dao yang benar dan iblis. Sisi baiknya, perang ini pasti akan menyita perhatian eksentrik Naschen Sol. Karena mereka bersekutu di kedua sisi, tidak mungkin bagi mereka untuk menghindari berpartisipasi dalam perang. Karena itu, dia akan jauh lebih aman karena mereka tidak akan dapat mendedikasikan waktu mereka untuk melacaknya atau Heaven Void Cauldron ke bawah. Sebaliknya, perang akan membuatnya agak merepotkan untuk kembali ke kota bintang surgawi. Paling tidak, para pembudidaya yang memasuki kota akan diperiksa secara menyeluruh, terutama pembudidaya formasi inti seperti dirinya. Selanjutnya, jika pertempuran meletus di kota sebelum dia kembali, dia tidak akan bisa masuk. Istana Bintang kemungkinan akan melarang pembudidaya masuk selama waktu itu. Dengan pemikiran itu, dia menghela nafas. Dalam beberapa hari berikutnya, dia mencegat beberapa pembudidaya tingkat rendah dan menanyakan pertanyaan yang sama kepada mereka, hanya untuk menerima jawaban yang sama. Akibatnya, Han Li sekarang mengambang di atas laut, menatap kosong ke kejauhan dengan wajah ragu-ragu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit biru dan membalik tangannya, menyebabkan botol biru kecil muncul. Han Li tak berdaya melihat botol kecil itu. Menggunakan susu roh segudang tahun begitu cepat tampak seperti pemborosan besar, tetapi jika dia tidak terburu-buru, koalisi Starfall akan meluncurkan serangan. Rencananya untuk memasuki kota bintang surgawi dan melarikan diri ke laut bintang luar melalui formasi transportasi mereka kemudian akan menjadi batal. Setelah lama merenung, Han Li akhirnya membuka botol dengan gigi terkatup dan dengan hati-hati menuangkan beberapa tetes cairan kental dan transparan ke dalam mulutnya. Setelah itu, dia meletakkan botol itu dan mengenakan jubah merah darahnya sebelum tiba-tiba melesat ke langit dan menghilang dari pandangan. Setengah bulan kemudian, ketika Han Li hampir kehabisan kekuatan sihirnya, dia mengambil beberapa tetes susu roh lagi dan terus bergegas dalam perjalanannya menggunakan jubah merah darah. Akibatnya, Han Li dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan yang mirip dengan para pembudidaya Naschen Sol pada umumnya dan sangat mengurangi waktu perjalanannya. Sepanjang jalan, beberapa pembudidaya formasi inti yang dia temui telah salah mengira Han Li sebagai ahli jiwa yang baru lahir dan menghindari jalannya. Seperti yang diharapkan, tidak ada kultivator yang berani berpikir untuk mengganggu ahli Naschen Sol. Bersambung ke chapter 501. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.